Kita akan melakukan diskusi antara Kristen dan Islam dengan judul Siapa Maria menurut Bible dan Siapa Maria menurut Al-Quran. Terima kasih, silakan mulai. Siapa dulu? Pembukaan kita mulai dari pihak Kristen. Siap, Carlili, teolog and style kontekstual. Silakan, siapakah di antara kalian? Ya bro, kontekstual lagi dulu. Oke, ya, shalom. Selamat malam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang Maria, ya, Maria ibu Yesus Kristus, yaitu istri Yusuf. Ya. Yang pertama perlu kita ketahui adalah Maria itu salah seorang perempuan yang dipilih oleh Allah untuk sebagai alat, ya, di mana dia mengandung dan melahirkan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ya, bisa kita lihat nanti di Lukas, ya, di Matius juga seperti itu, bahwa sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Mesias itu akan lahir dan dikandung oleh seorang perawan. Dan itu digenapi dalam diri Maria. Nah, yang kedua, Maria ini, kalau dalam Alkitab, kita lihat di dalam kitab Injil Matius dan juga Injil Lukas, dia adalah, kalau dari sisilanya, ya, garis keturunannya itu dari suku Yehuda. Ya. Nah, mengapa dari suku Yehuda? Karena seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, bahwa Mesias itu lahir dari garis keturunan raja. Nah, suku Yehuda itu ketika Yakub memberkati anak-anaknya, Yakub melepaskan berkat yang daripada Allah kepada Yehuda, bahwa dari suku Yehuda inilah tidak akan pernah terputus yang namanya garis keturunan raja. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam kitab Injil Lukas, ya, silsilah Maria jelas dari keturunan suku Yehuda. Ya. Nah, sehingga dari situlah, ya, kalau kita lihat di komparasinya itu juga dalam kitab Mazmur 132, ya, ayat yang ke-11, dikatakan di sana, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya, seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab itu yang sudah saya katakan tadi, dari kitab Lukas maupun Matius, ya, kalau Matius itu mengambil dari sisilah Yusuf, kalau Lukas mengambil dari sisilah Maria, itu ketemu nanti kepada Raja Daud. Artinya, apa yang dinubuatkan oleh Allah, ya, bagi keturunan Raja Daud, bahwa dia akan, dari keturunannya itu akan lahir seorang raja, tidak hanya raja dunia, tapi raja dan segera raja, Mesias, dan itu digenapi. Ya, ketika Maria mendapatkan pesan Allah lewat malaikat Gabriel, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Nah, itu. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahwa Maria ini memiliki saudara, ya, tapi saudara yang berbeda suku, yaitu Elizabeth. Ya. Nah, kalau di dalam Alkitab dalam Lukas 1 ayat 36, ya, Elizabeth itu berasal dari garis keturunan Harun. Ya. Jelas kalau garis keturunan Harun itu dari suku Lewi. Ya. Nah, lalu ketika kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, Elizabeth itu mempunyai suami namanya Zakaria. Dia seorang imam, ya. Nah, ketika malaikat Gabriel memberitakan kepada Maria, ya, bahwa dia akan mengandung dan menjadi ibu dari Mesias, itu ada di Lukas 1 ayat 35, ya. Maka berita itu disambut, sebenarnya awalnya tuh Maria takut gitu. Kenapa? Karena Maria adalah seorang perawan, ya kan? Nah, tapi ketika malaikat Gabriel
menyatakan firman Allah kepada Maria, maka Maria terima itu dengan penuh sukacita. Silakan ditambahkan, Bro. Iya, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, karena memang kita berusaha menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa di Alkitab itu ya, jangan sampai ada kesalahpahaman, salah mengerti, karena memang kita mengenal banyak orang-orang yang memiliki nama yang sama dan peristiwa-peristiwa yang berbeda. Itu yang kita coba jelaskan di sini. Saudara, ya. Sekarang dari pihak Muslim, Pak Awi atau Ustadz Najah, silakan. Jangan di start dulu tuh. Monggo, Bang Awi dulu. Dibuka dong itu. Saya yang buka ya. Oke, terima kasih. Bagaimana jelas kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jalankan timernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, langsung aja ke tema ya, tentang Maryam di dalam Al-Qur'an. Di kami di Islam, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan tentang siapa Maryam. Maryam adalah wanita mulia, wanita yang sangat dimuliakan, sehingga bahkan salah satu wanita yang diceritakan disebutkan namanya di dalam Al-Quran itu cuma Maryam, dan satu lagi itu istrinya Nabi Sulaiman, Ratu Balqis. Namun begitu dimuliakannya si Maryam ini, ibunda Yesus, ibunda Nabi Isa, sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surah. Kalau kita bicara tentang siapa Maryam menurut Al-Quran atau menurut Islam, ya singkatnya saya cuma mau menyampaikan, Maryam di dalam Al-Quran itu diceritakan adalah wanita yang sangat mulia, wanita suci yang dimuliakan dan melahirkan anak yang juga tidak kalah mulianya. Silakan Ustaz Wafi meneruskan. Ya, bisa didengar ya? Ya, jelas. Cek, bisa? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam itu memang digambarkan sebagai sosok perempuan yang hebat, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Dan beliau berulang kali diceritakan di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Imran, dalam surah At-Tahrim, dalam surah Al-Maryam ya. Dalam surah Al-Imran contohnya, ayat 42 dipaparkan bahwa Sayyidah Maryam adalah sosok perempuan yang terpilih. Beliau adalah perempuan yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharuki wastafaki ala nisa'il alamin." Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas perempuan di seluruh alam." Jadi ayat ini menurut para ulama kita, orang-orang yang ahli dalam memahami Al-Quran, contohnya Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa terpilihnya Sayyidah Maryam oleh Allah salah satunya disebabkan berbagai ibadah yang beliau lakukan. Kemudian Sayyidah Maryam adalah wanita yang suci dari berbagai kotoran bisikan setan yang terkutuk. Nah, pada ayat lain juga diterangkan seperti di dalam surah At-Tahrim. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Sayyidah Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, tidak pernah berzina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya suatu roh ciptaan dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan roh yang difahami teman-teman Kristen ya. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Jadi beberapa kali Al-Quran menceritakan bahwa Sayyidah Maryam ini adalah seorang perempuan pekerja keras, ahli ibadah dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita melihat nasab Sayyidah Maryam itu nyambung kepada Nabi Daud alaihi salam, yang kita sebut dengan Nabi ya.
kita sebut dengan nabi. Contohnya seperti Al-Imam Muhammad bin Ishaq berkata bahwa Sayyidah Maryam kalau melihat dari keturunannya itu nama panjangnya adalah Maryam binti Imran bin Bashim bin Amun bin Misya bin Haziqa bin Arhik bin Mausim bin Azizia bin Amishkia bin Yawushi bin Ahrihu bin Yazim bin Yafazdah bin Isya bin Aban bin Rohban Amdan bin Dawud alaihi salam. Itu yang disebutkan secara sejarah lengkap yang ada di dalam kitab-kitab sejarah orang-orang Islam. Mungkin sekian. Monggo Bang Awi. Iya, segitu aja dulu. Saya rasa sangat cukup lengkap. Sederhana kayak menyampaikan tentang siapa Maryam dalam Islam, dalam Al-Quran, yaitu wanita mulia. Dari nasab yang mulia juga, dan melahirkan keturunan yang sangat dimuliakan. Silakan moderator. Oke, sekarang kita mulai bagian kedua, yaitu sebanyak 3 kali Kristen bertanya, Muslim menjawab, lalu nanti 3 kali lagi Kristen Islam bertanya, Muslim menjawab. Yang bertanya 1 menit aja, kalau yang menjawab 5 menit. Silakan. Ya, boleh saya siap? dulu Ya, Dali. Sebentar, Saya tadi itu di selang-seling ya, itu di selang-seling. Maksudnya bertanya, baru setelah itu nanti Islam menjawab, baru nanti Islam yang bertanya, Kristen menjawab. Selang-seling. Oh ya, oke, boleh. Ya, ini saya tertarik dengan pernyataan Ustadz Naja dengan silsilahnya Maryam binti Imran ini. Ada sumbernya nggak? Anda bisa tampilkan yang tadi Anda sebutnya binti apa, bin apa itu, karena kita perlu mengkaji ininya sumbernya, dan kalau mungkin kita mencocokkan, karena yang saya tahu dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa Maryam ini adalah seorang Bani Israel ya. Ya, itu aja dari saya. Oke, stop dulu. Silakan yang pihak Muslim. Ya. Jadi Mas, kalau jenengan ingin tahu ya beberapa nasab Sayyidah Maryam sebagai ibu Nabi Isa, jenengan cukup ketik di semuanya, jenengan mau baca kitabnya yang berbahasa Arab, itu namanya kitab Qososul Anbiya. Qososul Anbiya artinya cerita-cerita para nabi, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Itu di Shopee ada, mau beli terjemahannya ada, mau beli Arabnya ada. Itu bab di pertama tentang Nabi Isa, itu ada cerita tentang Sayyidah Maryam, di sana lengkap. Sekian. Iya, begitu Bang Charlie ya. Kalau Bang Charlie mungkin dia meminta share screen atau ditampilkan datanya, paling bisa difotokan mungkin. Itu seperti itu tadi, itunya penjelasannya mengenai itu. Kalau dia mungkin mau menanyakan adakah dalam Al-Quran tertulis lengkap begitu, itu mungkin yang mau ditanyakan Ustaz Naja. Ya, stop. Silakan tanya lagi. Ya mungkin Bro ini ya, Bro. Enggak kok. Tekstual. Atau Sorry kok tadi di reset jadi 0 lagi. Enggak masih dilanjut. setengah itu ya. Tapi maksudnya Ya masih setengah 2. ya karena kita kan dialognya adalah dialog yang berdasarkan dalil sahih atau fakta-fakta yang bukti-bukti. Oke, buka lagi. Kasih setengah menit untuk bertanya. Silakan langsung. Ya mungkin Bro kontekstual ada yang mau ditanyakan juga. Ya stop dulu. Pause. Ya, gimana? Ya, start. Silakan bertanya, teolog kontekstual. Oke, saya bertanya. Bisa buka Ali Imran? Stop dulu. Ali Imran. Siapa yang buka? Ayat 33, ini agak panjang ya, 33. Sampai Siapa yang dengan buka? 35 apa 33? 35. Mulai dari 35 aja. Ntar kepanjangan. 35 berapa? Tapi ini adalah ketika Imran berkata itu ya maksudnya. Ya. Di skala. Dibaca aja. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Terus Ya, silakan dinyalain lah waktunya. Ayat maka
Ya, 36. Oh ya, maka ingatlah ketika istri Maryam melahirkan, ya apa poin yang mau disampaikan di sini biar kita singkat. Nah, jadi Iya, kepanjangan ini itu. kan jelas Maryam ini ya anaknya Imran. Kalau di sini kan? Oke. Nah, sedangkan di ayat 37 ini ya sudah ada Zakaria. Ya, maka dia dalam kurung Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, ya. Iya, itu ya. Nah, Terus, wahai Maryam. Nah, pertanyaan saya, Maryam yang di sini, samakah orangnya dengan Maryam, ibunya Isa? Iya, sama. 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 Oke. Yang kedua, di sini dijelaskan bahwa Zakaria mengasuh Maryam, anaknya Imran. Iya, pamannya, Mas Zakaria ini pamannya. Ya, silakan dijelaskan, Pak Ketua. Zakaria pamannya. Jalankan timernya. Ya, berarti Zakaria pamannya Maryam. Silakan dijelaskan, Ketua. Ya, saya jawab ya. Ya. Jadi maksudnya Nabi Zakaria itu selalu mendatangi Sayyidah Maryam atau mengasuhnya, itu bukan berarti Nabi Zakaria adalah ayah dari Sayyidah Maryam. Seperti di dalam surah Ali Imran tersebut. Lalu Tuhannya menerimanya sebagai nazar dan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Nabi Zakaria sebagai pemeliharanya. Kalau jenengan baca di kitab-kitab tafsir atau kitab sejarah tentang Islam, maksudnya kebutuhan-kebutuhan tentang Sayyidah Maryam, makannya, minumnya, itu ditanggung oleh Nabi Zakaria. Banyak di antara para ulama tafsir kita yang menyebutkan bahwa ketika ibunya Sayyidah Maryam, yaitu Hannah, melahirkan Sayyidah Maryam, ia langsung membungkusnya dengan kain, lalu ia pergi membawa bayinya ke masjid. Kemudian ia langsung menyerahkannya kepada orang-orang ahli ibadah yang tinggal di masjid. Nah, Sayyidah Maryam adalah putri imam mereka, yaitu maksudnya Imron. Ini ada bahasa apa ya, seperti kiasan. Yang dimaksud dengan surah Al-Imran ayat 37, ditanggung Nabi Zakaria, pendidikannya, makan minumnya, begitu. Silakan dibaca di semua referensi Islam, seperti itu. Monggo. Gini Pak, saya tidak menolak itu. Makanya saya tadi kan mengatakan Maryam itu kan anaknya Imran. Jalankan aja timernya nih sampai habis ini, moderator jalankan aja. Ya kan, anaknya Imran. Jalanin aja. Oke. Ya kan. Nah, sedangkan kalau saya baca di ayat 37 nih, Zakaria ini dipercayakan untuk membesarkan Maryam. Ya. Ya kan? Nah, pertanyaan saya yang kedua, ya. Apakah di dalam tadi kan Pak siapa tadi? Pak Naja Media. Apakah tadi Pak Naja Media ketika menceritakan tentang silsilah Maryam, ibunya Isa, ya, samakah Maryam yang silsilah yang Pak Najam katakan tadi dengan Maryam yang tadi anaknya Imran? Oke, saya jawab. Yang disampaikan tadi Ustadz Naja itu mengenai garis keturunan silsilahnya ya, binnya sampai ke atas. Sedang itu nasabnya itu merujuk kepada bapak. Kenapa Ustadz Naja tidak menyebutkan Nabi Zakaria? Karena memang Nabi Zakaria bukanlah ayah kandung daripada Maryam yang dimaksud. Ya, dia itu ayahnya itu Ali Imran, makanya tidak disebutkan tadi Zakaria di situ. Tidak disebutkan tadi Ustadz Naja tidak menyebutkan Nabi Zakaria sebagai nasabnya tadi ya, garis keturunannya. Ini karena tidak nyambung. Jawabannya Muhammad tidak nyambung. Ini bukan sesi TikTok. Ini bukan sesi TikTok. Ini sesi TikTok. Iya, jadi gini, sorry saya ulangin sebentar. Pak siapa namanya kontekstual dan Pak siapa Charlie. Di sini kalian cuma ada waktu pertanyaan itu cuma bertanya. Ya, benar. Pertanyaan saya kita sudah berikan keleluasaan, ini nggak apa-apa. Jadi bukan sistem TikTok nanti aja. Kalau gitu kamu harus kedua. Soalnya sebenarnya udah kelebihan waktunya Pak. Kita sekarang bertanya dulu. Kita sekarang yang kedua ya. Yang kedua dulu dari Islam bertanya 1 menit. Kemudian Kristen menjawab 5 menit. Kalau bisa tanyanya langsung ya. Karena hanya waktu tanya itu hanya 1 menit. Yang Kristen juga tolong perhatiin ya. Waktu tanya kalian 1 menit saja. Nanti ya. Sekarang
Yang jawab Kristen ya, yang Islam silakan mulai. Pihak Muslim silakan mulai. Oke, saya dulu bertanya. Oke, jalankan waktunya. Oke, kalau kami di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Maryam itu sangat dijaga kemuliaannya, sangat dijaga dan selalu digambarkan, diceritakan tentang wanita, mengenai wanita yang sangat suci, yang tidak terjamah oleh laki-laki. Bahkan di dalam Al-Quran diabadikan namanya dalam satu nama surah. Nah, sekarang di dalam Bible, bentuk penjagaan kemuliaan kepada Maria ini seperti apa? Apakah di Bible juga diceritakan atau diabadikan seperti dijaganya dalam Al-Quran? Apakah dia satu sosok yang penting, yang mulia? Apakah dia tidak terjamah? Sedangkan tadi saya dengar dikatakan bahwa dia sudah bersuami atau bertunangan dengan nama Yusuf sebelum melahirkan itu, dan pada proses pelahirannya sudah ditemani oleh laki-laki. Apakah masih bisa dianggap suci ketika wanita yang belum menikah ditemani oleh bukan mahramnya berduaan melahirkan? Coba dijelaskan di mana kesucian Maria dalam Alkitab Anda itu. Ya, Siapa menjawab, bro? Ya, saya bisa tunjukkan ayatnya bahwa sebetulnya Maria sendiri kalau saya share screen, sorry sebentar ya, saya share screen ya. Ini di sini di dalam Lukas, kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke ini dikatakan di ayat 34. Kata Maria waktu malaikat itu datang kepada Maria tentang bahwa ia akan mengandung dan Maria sendiri berkata kepada malaikat itu bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, belum bersuami di sini dikatakan sebetulnya dalam bahasa Ibrani itu disebut yada. Yada itu tidak mengenal laki-laki. Tidak mengenal laki-laki. Nah, kalau misalkan kita teliti lagi makna terjemahan yada, itu artinya bergaul atau berhubungan. Sama seperti waktu Adam berhubungan atau dia itu mengenal Hawa dan maka lahirlah Kain dan Habil gitu. Itu ya. Jadi sebetulnya makna kalau kita teliti katanya belum bersuami di sini artinya juga dia tidak mengenal laki-laki atau tidak berhubungan bersetubuh dengan laki-laki gitu. Ini ayatnya sudah jelas ya di sini. Mungkin Bro kontekstual mau menambahkan silakan. Ya. Jadi di dalam Alkitab jelas Maria itu dimuliakan. Karena dalam 4 kitab Injil nama Maria disebut gitu. Bahkan Maria itu mendapatkan kabar gembira dari malaikat langsung. Malaikat Gabriel gitu. Menyampaikan kabar gembira bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang kedua, Maria perawan dalam arti gini, ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, di dalam Alkitab dikatakan, ketika Yusuf tahu bahwa tunangannya itu hamil, Yusuf berniat untuk menceraikan dia. Gitu. Artinya dalam tradisi orang Yahudi, ya, dalam pertunangan itu ada sebuah ikatan. Gitu. Nah, tentunya kalau Yusuf itu, ya tanda kutip ya, sudah menyetubuhi Maria, ya, dia tidak heran gitu loh, kalau Maria itu mengandung. Itu logikanya saja. Tapi justru ketika Maria mengandung, Yusuf mau menceraikan dia diam-diam. Kenapa? Nah, di situ berarti bahwa Yusuf itu tetap menjaga kehormatan Maria. Karena malaikat Tuhan juga menyampaikan juga pesan kepada Yusuf. Jangan kau ceraikan dia. Gitu. Artinya di sini bagaimana Maria itu dimuliakan. Gitu. Dan memang Maria itu harus menggenapi apa yang dinubuatkan oleh kitab Nabi. Itu aja. Nah, silakan Bro Charlie, mau nambah lagi. Ya, masih ada waktu. Ayatnya untuk ini pernyataan Yusuf sendiri waktu Yusuf ini dikatakan seorang yang tulus hati, dia tidak mau menceraikan nama istrinya di muka umum. Nah, karena dia mengetahui bahwa dia tidak pernah bersetubuh dengan Maria, tetapi karena tahu-tahu dia itu hamil, ya di sini di ayat 18 dikatakan kelahiran Yesus
dia bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia hamil dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Alkitab menyatakan dengan jelas mereka belum hidup sebagai suami istri, belum bersetubuh. Nah, Yusuf ini suaminya tulus hati dan tidak mau menceraikan nama istrinya di muka umum dan bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Nah, di sini dikatakan dia bermaksud menceraikan karena dia tahu aku tidak pernah menyentuh Maria, tapi kenapa dia hamil? Itulah yang menjadi pernyataan bro kontekstual ya. Nah, di sini dikatakan oleh sebab itu akhirnya malaikat datang kepada dia dalam mimpinya dan mengatakan jangan diceraikan ya. Itu. Nah, kalau ya silakan bro. Bisa buka Lukas 1. Tinggal berapa menit yang timekeeper? Pasal 1 itu tadi. 5 Ya, detik. ini Lukas pasal 1 tadi saya Enggak, saya nggak kelihatan waktunya soalnya. Oke, di Lukas 1 itu ya jelas Maria sangat dimuliakan, bahkan malaikat Gabriel sendiri. Lalu di ayat 42 Elizabeth juga, berbahagialah engkau di antara semua perempuan. Ya jelas gitu. Oke, waktunya habis ya. Yang pegang timekeeper siapa ya? Saya nggak kelihatan timenya tuh. Coba ditutup screennya. Yang time tolong ditampilkan. Iya, masih ada 25 itu. Oke, silakan mulai. Ya, Oke, jadi jelas ya tadi ya. Masih ada 23. Jadi ini dalam Alkitab jelas Maria itu adalah seorang perawan ya, di mana dia mendapatkan pesan Allah lewat malaikat Gabriel bahwa dia dipakai oleh Allah sebagai alat ya, Bunda Maria yang melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Mesias, itu Yesus. Saja. Ya, selesai. Kita beralih sekarang. Kristen bertanya 1 menit ya. Jadi kalian langsung, jangan dipirit-pirit ataupun gimana. Aku minta 10 detik atau 15 detik aja. Silakan bro. Ya. Iya, saya tadi penasaran dengan pernyataan Ustadz Naja tentang Ibnu Katsir yang menuliskan kitab namanya Hisasul Anbiya. Saya udah search di Google ini. Nah, saya cari tentang Ibnu Katsir, ternyata dia lahir tahun 1301 di Busra, Suriah, dan wafat umur pada tahun 1372 Masehi di Damaskus. Ini beda 1300 tahun dengan kelahiran dengan kehidupan Maria di Yerusalem. Terus dia bukan keturunan langsung dari orang Yahudi ya. Dia seorang Bani apa ini? Saya pengen tahu itu. Dan bagaimana dia bisa bagaimana dia bisa mengetahui kisah tentang orang Israel pada ya itu aja. Ya, bukan 10 detik tapi itu 1 menit. Lamaan. Tidak apa-apa, siap. Ya, silakan. Oke. Sebelum Ustadz Naja menjelaskan mengenai itu, tadi Bang Charlie mengatakan bagaimana seorang yang lahir 1300 tahun sebelumnya bisa mengetahui tentang hal yang terjadi itu ya. Kalau saya logika kan begini ya. Bagaimana saya tahu tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang terjadi 1945 sedangkan saya lahir tahun 1980-an. Itu logika singkatnya. Tapi silakan dulu Ustadz aja jelaskan. Iya. Jadi jadi Imam Ibnu Katsir, beliau adalah ahli sejarah. Menuliskan kitab, mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama yang hidup di awal-awal Islam. Di 3 abad awal pertama. Contohnya ulama-ulama yang awal seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Contohnya Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari atau Tarikhut Tabari, sejarah-sejarah yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Atau saya sebutkan tadi bahwa Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Al-Imam Muhammad bin Ishaq. Beliau juga lebih tua jauh dari Imam Ibnu Katsir. Sebenarnya beliau mengarang kitab meneliti dengan mengutip pendapat para ulama yang dulu. Ya samalah seperti Bang Awi barusan perumpamaannya. Dari mana Anda tahu bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, Sayyidah Maryam itu adalah ibu yang mulia, sedangkan Anda hanya hidup di sekarang yang membaca kitab dibelah. Sama seperti itulah logikanya. Sekian. Ya, begitu Bang Charlie penjelasannya. Artinya itu bukanlah karangan imajinasi daripada
Ibnu Katsir sendiri. Bukan, dia merujuk dari beberapa sejarah yang dia baca. Sesuai, kalau Anda cuma persoalkan di masalah tanggal lahirnya, tahun kelahirannya, tidak akan ketemu kebenaran kalau begitu. Coba langsung kepada substansinya yang dituliskan. Karena siapapun jangankan Ibnu Katsir. Mungkin Bang Charlie pun bisa menulis sejarah tentang Nabi sebelumnya dengan merujuk kepada kisah-kisah yang sudah tertulis ya. Saya rasa begitu. Silakan, moderator. Ya, jadi sebenarnya ya kita itu ke substansinya saja, ke inti permasalahannya siapa Sayyidah Maryam. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa Sayyidah Maryam ini orang yang suci, ahli ibadah, kemudian orangnya tidak pernah kalau bahasa sekarang ya, tidak pernah pacaran, tidak pernah LDRan dan lain sebagainya. Karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari tadi penjelasan dari teman-teman Kristen itu menguatkan hanya seorang yang suci saja. Beliau melahirkan seorang Tuhan yang bernama Isa atau Yesus. Tidak dijelaskan tentang kepribadiannya. Padahal pertanyaan Bang Awi itu kepada substansinya. Kenapa beliau dimuliakan? Oh, karena begini, di ayat seperti ini, begitu. Sedangkan kita kan sudah menjelaskan, beliau ahli ibadah, ahli ini, kemudian begini dan begitu. Seperti itu kira-kira. Monggo Bang Awi. Bang Awi? Ya, tetap jalanin waktunya. Tetap jalanin. Kalau tidak, saya jelaskan terus ya. Ya, silakan. Nah, contohnya kalau bertanya tentang Nabi Zakaria, kenapa kok menjadi pengasuh Sayyidah Maryam? Ya, sorry, ya, maaf, tadi saya mute karena biasa setelah bicara di mute ternyata ini. Ya seperti itu, maksud saya seperti itu Bang Charlie. Tadi saya cuma mau menanggapi juga apa jawaban dari teman-teman, tapi sudah disampaikan oleh Bang Charlie, Pak Ustadz Naja. Itulah yang saya maksud, kita mengarah ke substansi. Silakan Ustadz, silakan lanjutkan. Ya, saya mengawal dari pertanyaan yang pertama. Nabi Zakaria sebagai pengasuh Sayyidah Maryam. Itu bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 44. Kalau ingin jelas sama ceritanya, jenengan tinggal buka tafsirnya. Itu bukan menunjukkan Nabi Zakaria adalah ayah dari Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam seorang ahli tekun beribadah. Itu tertulis dalam surah Ali Imran ayat 37 tersebut. Kemudian surah Ali Imran ayat 38. Kemudian Allah mengangkat derajat Sayyidah Maryam karena banyak keutamaan-keutamaan yang dimilikinya. Itu ada di surah Ali Imran ayat 42 sampai 51. Dan banyak keterangan yang ada diterangkan di dalam Al-Quran tentang keistimewaan kepribadian Sayyidah Maryam sehingga beliau menjadi wanita yang terpilih. Sejauh ini saya belum mendengarkan sama Bang Awi, kenapa Sayyidah Maryam itu terpilih menjadi seorang yang mengandung seorang Tuhan yang sangat mulia yang bernama Yesus. Kenapa? Apa keistimewaan Sayyidah Maryam itu di mata teman-teman Kristen? Seperti itu kira-kira substansi pertanyaannya. Begitu, sekian. Sekarang udah selesai semua. Pertanyaannya diulang atau gimana? Kalian tambah ini sekarang baru Islam bertanya, tadi bukan waktunya Islam bertanya, tetapi Islam menjelaskan. Ya, silakan. Okay. Sekarang Islam bertanya 1 menit ya. Silakan, Ustaz aja mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, itu meneruskan barusan itu. Bahwa kita bertanya tentang substansi, kepribadian atau biografi Sayyidah Maryam, kenapa kok dimuliakan oleh Bapak Allah itu kenapa? Apa keistimewaan yang tertulis di dalam Bible? Itu pertanyaannya. Sekian, monggo Bang Awi. Oke, ya saya kembali tegaskan dan sederhanakan. Ya seperti itu, kalau tadi kami di Islam, Ustadz Naja sudah menjelaskan kenapa dia dipilih untuk melahirkan seorang yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah di penjelasan Bible ini ada nggak menjelaskan kenapa harus Maria yang melahirkan itu? Apa kemuliaan, apa kelebihan dan kemuliaan apa yang dijelaskan Bible sehingga dia harus yang dipilih? Silakan kita langsung ke substansi aja. Siapa sebenarnya Maria ini? Wanita suci kah benar dalam Bible? Silakan. Ya stop. Ya silakan. Ini kan masih ada waktunya Muslim. Iya boleh kalau kalian mau tanya boleh. Silakan. Ya. Nanti mau diterusin juga boleh. Pertanyaan selanjutnya ya. Dan saya ingin tahu penjelasan tentang keluarga Imran. Imran dan Zakaria itu
Menurut kacamata Bible itu bagaimana? Apakah termasuk keturunan yang suci atau bagaimana, Siat? Ya, oke. Silakan jawab langsung to the point, nggak perlu berkembang atau basa-basi ada itunya. Ya, silakan langsung. Tentang Maria itu sudah dinubuatkan. Maria sudah dinubuatkan sejak awal manusia itu jatuh dalam dosa di dalam proto evangelium ya. Kabar baik, Injil kabar baik yang pertama kali itu di dalam kisah Kejadian 3 ayat 15 dan juga disebutkan juga di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 itu dijelaskan gitu. Itu adalah sebuah nubuatan yang digenapi gitu ya. Jadi kalau di dalam Kejadian 3 ayat 15, ya saya share screen aja ya. Sorry. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dikatakan perempuan, dan antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan perempuan tetapi bukan keturunan laki-laki ya. Satu orang manusia siapa yang menjadi keturunan perempuan tetapi bukan keturunan laki-laki dan akan menghancurkan kepala iblis, raja iblis, dan iblis akan menghancurkan tumitnya. Itu sudah dinubuatkan ya. Silakan bro kontekstual. Oke, ya. Maria itu tadi kan saya sudah bacakan di Injil Lukas tadi. Ya. Gitu ya, Lukas 1 ayatnya yang ke ayat yang ke-30. Kenapa Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah? Tentunya ketika berbicara tentang kasih karunia, mengapa Maria itu diberikan atau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, yaitu mengandung dan melahirkan seorang Mesias. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-46 ya, Injil Lukas 1 ayat 40 sampai dengan 55 itu jelas bagaimana Maria orang yang taat, orang yang selalu memuliakan Tuhan ya. Bahkan dikatakan ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, seorang hamba yang rendah hati gitu. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kenapa? Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Jadi Maria itu orang yang takut akan Tuhan. Gitu loh. Ayat 51, yang memperlihatkan kuasanya dan perbuatan tangannya. Ya. Dan sebagainya. Jadi jelas itu. Makanya Maria beroleh kasih karunia. Ya kan? Yang namanya kasih karunia mungkin di pihak ini tidak ada arti kasih karunia. Gitu loh. Nah, lalu tadi apa lagi? Sebelum pertanyaan apa lagi? Tadi? Ya, tadi pertanyaannya apalagi itu dari pihak Muslim soalnya ya tadi sempat terpotong. Ya stop dulu. Ya Muslim kasih waktu untuk jelasin siapa namanya. Jangan menjelaskan, mengulangi pertanyaan. Awi. Ya, tentang tadi yang Ali Imran. Ya. Oke, saya jawab. Zakaria dan Imran itu orang yang masanya berbeda. Dari mana saya tahu? Baca Lukas. Ya. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 40. Saya baca ya. Beberapa waktu dulu. Kemudian berangkatlah Maria dan langsung ya. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 40. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Oke. Ya. Nah, Zakaria ini adalah suami Elisabet. Elisabet ini adalah saudara dari Maria. Jadi seumuran mereka, Elisabet dengan Maria. Gitu. Bahkan sama-sama mengandung. Lebih dulu Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Bagaimana mungkin Zakaria yang ada dalam Alkitab sama dengan Imran, ya, Amram, ya, di dalam Alkitab, yaitu bapaknya Maryam, Harun dan Musa. Jelas beda zaman, beda tahun, ya. Beda umur, jauh bro, ya 1500 tahun antara Imran dengan Zakaria. Gitu. Sedangkan Zakaria suami Elisabet, Elisabet saudara Maria.
seumuran mereka. Makanya tadi saya sebenarnya tadi mengajukan pertanyaan seperti itu. Itu yang saya tanyakan. Gitu loh. Antara Imran, ya, ibunya bapaknya Maryam, ya, dan Zakaria, pamannya Maryam, karena Zakaria itu mengasuh Maryam. Saya mau tanya tentang itu, tapi tidak dijawab tadi. Ya, seumuran tidak antara Imran dengan Zakaria di dalam Quran, gitu loh. Nah, kalau di Bible, ya kita berbeda. Zakaria jelas suaminya Elizabeth itu saudaranya Maria, seumuran mereka, bahkan sama-sama mengandung mereka. Sedangkan Amran, ya bapaknya Maryam, Harun Musa itu jauh berbeda. Terima kasih. Nah, sekarang udah putaran ketiga ya. Jadi yang Kristen ada sekali lagi bertanya dan Islam ada sekali lagi bertanya. Jadi sekarang Kristen dulu bertanya 1 menit ya. Coba tadi diulangin pertanyaan karena tadi saya bertanya. Ya saya. Ya. Saya ulangi lagi ya pertanyaan saya. Tolong didengarkan baik-baik ya untuk Awi, Nungan Kuda sama Najah ya. Imran ada bapaknya Maryam. Oke. Tadi di Ali Imran tadi, surah Ali Imran jelas dikatakan. Nah, Zakaria itu mengasuh Maryam. Oke, yang anaknya Imran. Saya mau nanya, ya, antara Imran dengan Zakaria ini seumuran, sejaman, atau berbeda? Silakan. Aku tambahin ya, Bro. Aku tambahin. Ya, silakan. Jadi, sorry, aku tunjukin tadi, Bro, Pak Najah, dia menyebutkan bahwa Ibnu Katsir itu mengutip dari At-Tabari. At-Tabari ternyata hidup tahun abad ke-9 ya, dari kelahiran tahun 839 Masehi ya. Dan ini juga bukan seorang Yahudi. Nah, lalu bagaimana dia mengetahui tentang Zakaria? Karena sebetulnya kalau misalkan kita periksa, ada 31 orang bernama Zakaria di dalam Alkitab, ya. 31 orang. Nah, yang manakah yang menuliskan kitab, ya? Kalau misalkan kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada kitab Zakaria. Waktu habis. Ya, silakan. Oke, tampilkan timer. Saya Waktu dulu ya. pertanyaan itu kan cuma 1 menit, jadi memang harus sangat ringkas. Oke, sudah kita paham pertanyaannya, sudah paham. Oke, jalankan timernya. Oke, saya duluan yang bicara. Oke, terima kasih Pak Teolog kontekstual. Inilah tadi yang dimaksud apa Imran. Nah, di sini ada perbedaan sebenarnya. Mengenai kalau yang diceritakan dalam Al-Quran, Ali Imran dengan Zakaria itu otomatis satu sejaman. Mungkin yang Anda maksud di situ adalah bapaknya Musa. Karena Anda tadi mengatakan Musa saudara Harun. Harun yang dimaksud di sini saudara perempuan Maryam. Bukanlah Harun saudaranya Musa. Kalau Musa itu anaknya Amran. Jadi beda bapak. Bukan yang dimaksud satu bapak itu. Mungkin itu yang dipertanyakan tadi, mengatakan ada selisih 1500 tahun. Nah, ini harus diluruskan dulu bahwa Ali Imran dengan Amran berbeda. Ali Imran ini bapaknya Maryam. Maryam yang di sini adalah saudara perempuan dari Harun. Harun yang dimaksud di sini pun bisa jadi itu sepupunya atau apa ya. Yang jelas itu saudara perempuan, masalah kaitan darah. Bukan Harun yang saudara Musa. Musa yang dimaksud Nabi Musa ya. Kalau yang dimaksud tadi itu karena mengatakan 1500. Silakan dulu Ustaz Najah. Nanti saya di belakang lagi untuk menjawab Bang Charlie. Silakan Ustaz Najah. Jelaskan. Ya, jadi Nabi Zakaria dengan Imran itu hidup sezaman. Jelas hidup sezaman. Makanya Sayyidah Maryam itu diasuhkan dengan nabatan hasanan, pengasuhan yang baik kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria saat itu menjadi seorang nabi. Nah, kalau ditanyakan hidup sezaman atau tidak, ya jelas hidup sezaman. Kemudian kalau jenengan bertanya Al-Imam At-Tabari, ya sama kasusnya seperti tadi. Kalau jenengan mengaitkan Imam At-Tabari, kenapa kok tahu kepada Nabi Zakaria? Karena di dalam Alkitab itu banyak keterangan nama-nama Zakaria loh. Yang kita bahas ini sesi Islam, Mas. Jadi menurut agama Islam, Nabi Zakaria itu seperti ini. Beliau seorang nabi, bukan membuka Alkitab Anda, bukan.
Jadi siapa itu ulama Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Muhammad bin Ishaq, semuanya itu menjelaskan versi Islam yang dijelaskan dari cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita Nabi terdahulu. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Seluruh cerita para rasul terdahulu wahai Muhammad aku ceritakan kepada kamu agar kamu teguh hatinya. Itu diceritakan, kemudian diceritakan kepada para sahabat, kemudian terus sampai kepada para ulama, sehingga para ulama kita menulis beberapa kitab sejarah. Tidak ada kaitannya dengan Zakaria yang disebutkan di Alkitab Anda. Ini kami menjelaskan versi Islam. Begitu, sekian. Monggo Bang Awi. Ya, begitu Bang Kerja. Ya, saya sebenarnya mau menguatkan apa yang disampaikan Ustaz Najah, bahwa yang kami ceritakan ini tentang Nabi Zakaria. Mau 500 atau 3.000 Zakaria diceritakan dalam Alkitab Anda itu bukan yang di situ kami jelaskan. Dan para ulama yang menjelaskan itu seperti apa yang disampaikan Ustaz Najah tadi. Kalau Anda mau kaji lagi silakan. Ini menyangkut masalah ini supaya tidak diulang-ulang lagi mengenai tadi Maryam saudara Harun ini. Sekali lagi saya ulangi bahwa yang dimaksud di sini bapaknya Maryam itu Al-Imran. Perlu dicatat ya, bapaknya Musa itu Amran. Jadi beda orang ini, beda zaman yang Anda maksud. Itu yang perlu dipelajari ulang, diingat. Jadi jangan tadi mengatakan ini beda loh 1.500 tahun, seolah-olah Anda mengatakan cerita dalam Al-Quran itu salah. Tidak seperti itu. Yang perlu dipertanyakan sebenarnya suami yang dikatakan suaminya Maria ini siapa? Yusuf ini, apakah Yusuf anaknya Yakub? Apakah Nabi Yusuf yang dalam Al-Quran itu? Karena saya pernah baca kalau nggak salah ya. Kalau saya salah luruskan. Tapi nantilah di sisi bertanya. Cuma ini sebagai referensi perbandingan aja. Bahwa di dalam Al-Quran itu lebih jelas jelas mengatakan Ali Imran. Ayahnya Maryam itu Ali Imran, Musa itu Amran. Jadi bukan Musa ayah Harun yang saudara Musa yang dimaksud tadi itu. Silakan moderator. Ya. Masih ada waktu 33 menit 33 detik. Silakan. Mau dipakai, Awi? Ya cukup aja. Saya rasa sudah okay. jelas yang kami sekarang pihak kembalikan lagi ke itu, riset lagi. Ya sekarang yang bertanya pihak Muslim 1 menit ya. Kemudian pihak Kristen 5 menit menjawab. Silakan. Silakan Ustaz aja, mungkin ada mau di terakhir ya. Ya, saya ada pertanyaan ini ya. Yang pertama, ini pertanyaan saya begini. Nanti di surga, kalau memang Sayyidah Maryam itu adalah seorang ibu, ya, secara biologis dalam Alkitab Anda ya. Nanti kira-kira di surga, Sayyidah Maryam ini jadi apa? Apa jadi hambanya Yesus, atau jadi ibunya Tuhan, atau jadi hamba seperti itu? Soalnya di Wahyu 12 ya, ayat 1, di sana kan dijelaskan begini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maksud Wahyu 12 ayat 1 ini siapa? Kok tidak dijelaskan di dalam Alkitab? Terus statusnya Sayyidah Maryam nanti di surga itu sebagai apa? Karena beliau di dunia wanita yang sempurna, dan di surga kira-kira jadi hambanya Yesus atau tetap jadi ibunya Tuhan atau bagaimana? Sekian. Ya. Tadi, tunggu tuh. Wahyu berapa tadi? Wahyu berapa? Wahyu 12 ayat 1. Ayat pertama, Mas. Ayat pertama. Ya, saya mau jelaskan dulu tentang Zakaria ya. Zakaria kalau misalkan di kitab Lukas pasal 1 itu dikatakan Zakaria ini adalah seorang imam. Imam ini tugasnya itu memimpin ibadah. Dan dia tidak pernah disebutkan sebagai seorang nabi. Ya, Zakaria di dalam yang suaminya adalah suaminya Elizabeth, bapaknya dari Yohanes Pembaptis. Ini seorang imam dari golongan Abia yang dia bertugas di dalam bait suci. Ya, dia tidak pernah sekalipun disebut sebagai seorang nabi. Tetapi seorang Zakaria yang disebutkan seorang nabi adalah pada zaman Perjanjian Lama. Ya, jadi di sini kita bisa, ini disebutkan ya, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia, ya. Nah, ini sudah kita buktikan bahwa
umat Islam tidak bisa mengenali nama-nama, perbedaan nama-nama. Sedangkan tentang Maryam, kita mengenal dalam Talmud Yerusalem, ya Talmud Yerusalem ini dari orang-orang Yahudi sendiri yang menceritakan tentang Maryam adalah anak dari Imam Eli, ya. Nah, ini kita lebih percaya yang mana? Apakah yang diceritakan oleh orang Yahudi ataukah oleh orang Arab atau orang Persia pada abad ke-9, ya? Atau mungkin malah lebih jauh lagi abad ke-13, ya. Kita uji ya kebenarannya. Siapa yang disebut nabi, ya. Ini ada banyak Zakaria, ya. Anda tidak bisa membedakan satupun. Dan Maria pun, ya, Anda tidak bisa membedakan karena sebetulnya ada banyak orang bernama Maria di dalam Alkitab. Kita tahu tentang Maria Magdalena, ya. Ada juga Maria istri Klopas. Ada juga Maria ibunya Markus, ya. Ada lagi Miriam yang memang disebut Miriam dalam Perjanjian Lama adalah saudaranya Harun, saudara Musa, ya. Itu satu pernyataan yang anakronik, ya, tertukar-tukar, ya. Anda tidak bisa membedakan orang-orangnya karena sebetulnya banyak di dalam Alkitab itu orang-orang yang berbeda, tetapi kita harus mengetahui siapa yang dimaksudkan itu dengan jelas dan jangan sampai salah menunjuk orang, ya. Karena kalau Anda tidak benar-benar mengenal ceritanya, maka Anda akan kabur, ceritanya itu akan tertukar-tukar gitu. Silakan Bro kontekstual mau menambahkan, tapi saya belum jawab dari kitab Wahyu, ya. Yakub, bapaknya Yusuf di dalam Alkitab itu jelas loh. Lihat, makanya baca Alkitab gitu loh. Jangan dicari kelemahannya aja gitu. Padahal tidak ada kelemahannya. Jadi jelas ada Yakub bapak Yusuf, nanti ada lagi terus ada Yakub dari bapaknya Israel, 12 suku itu. Jadi beda, ada 2 nama loh. Itu. Makanya pertanyaan saya tadi di dalam Quran jelas Zakaria dan Imran. Itu. Makanya tadi Bro cari tadi memaparkan ada banyak nama Zakaria. Kalian tak bisa buktikan Zakaria yang mana gitu loh. Kalau di Alkitab jelas gitu loh. Sisilah itu. Yusuf anaknya Yakub, terus nanti ketemu Daud, terus nanti dari Israel, lalu bapaknya Yakub bapaknya Ishak. Jelas ada itu loh. 2 nama gitu loh. Kecuali kalau hanya terputus Yakub selesai. Akan banyak penafsiran. Yakub yang mana ini? Apakah Yakub anaknya Ishak atau Yakub bagaimana? Tapi di Alkitab jelas. Gitu loh. Nah, menjawab tentang Wahyu 12. Ya, makanya kalau kita membaca kitab Wahyu ini banyak gambaran-gambaran, ya. Nah, siapakah perempuan itu? Bukan Maria. Ya, makanya di judulnya aja perempuan dan naga. Perempuan ini melambangkan dari jemaat yang adalah mempelai Kristus. Ya, makanya di dalam dogma ataupun teologi Kristen itu, ya, kita ini jemaat ini adalah mempelainya Kristus, gitu. Dilambangkan sebagai mempelai perempuannya Kristus. Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Itu. Jadi dalam Wahyu 12 ini jelas itu menggambarkan bukan Maria, tapi perempuan ini adalah jemaat, orang-orang yang percaya kepada Kristus yang adalah mempelai Kristus. Nah, di mana posisi Maria? Sama seperti manusia semuanya di surga nanti. Oke, itu aja. Silakan Pak Pras. Tuh. Oh. Silakan Pak Pras, iklan dulu Pak Pras. Sorry. Silakan iklan dulu. Siapa ya? Oke. Diskusi lintas agama malam ini di-live-kan di channel-channel YouTube, ya. Channel YouTube Kristen, yaitu Family in Christ Official, Sang Apologet 12, Erben Channel, Domba Kecil Channel, Kitos Apologet Channel, Teolog Kontekstual Channel. Begitu juga di channel-channel YouTube Muslim, yaitu ISDN Studio, Saluran Online Channel, Dua Batang Bambu Channel, Ucok Tebas Channel, dan Naja Media Channel. Ya, kami berharap mensubscribe YouTube channel yang kami sudah sebutkan. Lanjut, Pak Pras. Ya, sekarang kita masuk ke sesi battle ya.
Kalau bisa yang rapi, jangan saling potong dan jangan mengeluarkan konklusi sebelum pertanyaan ya. Oke, silakan. Silakan mulai. Pihak siapa dulu nih yang duluan? Pihak dulu. Oke. Waktunya direset. Waktu direset. Ya, direset. Oke. Ya, siapa mulai dulu Muslim ya? Terserah. Nah, oke, saya dulu bertanya kalau begitu. Tadi kan yang terakhir kan kita kan menjawab. Ya, silakan tanya. Apa yang mau tanyakan? Silakan Tuan. Kita bertanya kan. Nah. Ya, oke. Iya, Quran surah 20 ayat 40. Surah 20 ayat 40 sama nanti Quran surah satu-satu dulu. Oke. Surat Taha satu-satu biar ini. 40. Sudah saya borongin surat Taha. 40. Jadi kan Awi kan menggunakan ngomong bahwa Imran ibunya bapaknya Maryam itu kan berbeda dengan Amran yang di Alkitab ya, yang adalah dia punya anak, saudara Harun, saudara Musa. Oke, buka IS 2040. Yes. Ada yang bisa ketika saudara perempuan berjalan berkata kepada keluarganya, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya, maka kami mengembalikanmu kepada ibumu dengan senang hati, hendaklah dia bercerita kami membutuh seorang manusia lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan dan mencobamu dengan beberapa cobaan, maka tinggallah beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Ya, apa yang mau tanyakan dari surah 40 ini? Ya, ini kan jelaskan saudara perempuan. Maryam itu kan saudara perempuan Musa. Oke. Nah, lalu di QS. Tunggu dulu. Nah, apakah Maryam? Mana ada bacaan Maryam saudara Musa itu? Ada Maryam itu, makanya jadi saya bertanya. Saudara perempuanmu? Coba buka lagi di ayat sebelumnya. Iya, itu ketika saudara perempuanmu berjalan. Ya, sekarang saya tanya, siapa saudara perempuan Musa? Menurut pemahaman penunggang kuda, namanya? Tunggu dulu, jenengan kan bertanya, kita kan menjawab ini. Ya, ini kan TikTok ini. Mas, Anda tadi menvonis ini adalah Maryam. Mana ada bacaan Maryam itu? Itu dia yang saya mau tanyakan. Nah, kalau tidak ada kata Maryam, Anda ingin bertanya lalu siapa perempuan ini? Itu kan pertanyaan berikutnya. Oke, ya. Ya, Maryam siapa maksudnya gitu loh. Ya, oke. Ya, berarti saya tanya lagi. Siapa saudara perempuan Musa yang ada di sini? Di ayat ini. Namanya. Kalau menurut di ayat ini. Nggih, monggo. Monggo Bang Abi. Monggo. Nah, kalau di ayat 40 ini tidak jelaskan namanya. Oh, tidak jelaskan namanya ya? Tidak jelaskan namanya. Kecuali di situ ada tertulis namanya baru. Tolong bisa ditampilkan ayatnya biar kita bisa periksa. Biar kita silakan di share screen, kita nggak bisa share screen ini. Silakan ada yang host bisa yang share screen ayatnya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau itu pertanyaannya kan. Coba buka QS 28 ayat 11. 28 ayat 11. Oke. QS 28 ayat 11. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia, maka lihatlah oleh Musa dari jauh, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Ya, apalagi mau tanyakan dari sini? Sama enggak saudara perempuan yang di QS 28 ini dengan QS 20 tadi? Gini Mas, kalau jenengan bahas Sayyidah Maryam di zamannya Nabi Musa dengan zamannya Nabi Isa dengan yang ada di Musa, jenengan harus mau memahami versi Islam secara keseluruhan. Tadi kan jenengan melarang kita untuk ngambil sepotong-sepotong. Jenengan jangan sepotong-sepotong juga. Maryam di dalam Nabi Musa atau Maryam di dalam Nabi Isa dan jarak di antara keduanya itu selisih berapa tahun?
Dan lahirnya itu kapan? Itu kan sudah jelas semua. Tadi kan jenengan melarang kita untuk membaca Alkitab sepotong-sepotong. Jangan dicari kelemahannya saja. Jenengan harus mau baca keseluruhannya. Ya, coba baca keseluruhannya. Sedangkan Ya, gini, jadi gini ya. Gini dulu. Buktikan dulu bahwa tuduhan Anda kan menuduh ini namanya. Menuduh bahwa Maryam di Musa dengan Maryam di Isa itu adalah satu orang. Kalau kita, saya tidak menuduh, Pak. Saya hanya bertanya, apakah Bapak bertanya enggak? Saya bertanya kalau bertanya bukan seperti itu. Yang di sini sama dengan perempuan yang di saudara Musa yang di ayat. Tidak sama. Jawaban kita kan tidak sama kan dari awal kan? Beda ya. GS yang 20 dengan GS ini beda. Tolong tampilkan ayatnya biar kita bisa baca di sini. Ada yang bisa tampilkan ayatnya? Tolong di stop dulu waktunya. Oke, Tampilkan waktu. Oke. Untuk mempersingkat masalah ini karena kita kan temanya Maryam ini. Nah, Maryam yang dimaksud di saudara Musa ini bukanlah Maryam yang dimaksud. Kalaupun Maryam dimaksud di zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Musa itu berbeda. Bukan, penuh enggak. GS yang 20 tadi. Tadi kan 2 ayat nih. Saya bukakan GS 20. Ya, surat Taha ayat 40. Sama enggak gitu? Ya, surat Taha ayat 40. Orangnya sama enggak gitu? Sama tentang yang diceritakan ini, bahwa perempuannya sama maksudnya gitu. Tolong di pause dulu biar penonton jelas, ayatnya ditampilkan saja. Kita pause dulu cari ayatnya. Silakan. Iya, coba lihat ayatnya di mana dijelaskan Maryam di sana. Maryam Nabi Isa maksudnya begitu loh. Ini stop dulu waktunya. Saudara perempuan Musa. Iya, saudara perempuan Musa yang diceritakan di saudara perempuan Musa yang di surah 20 tadi dengan di surah 28 ini, Pak. Sama enggak saudara perempuan Harunnya? Orangnya. Gimana sih? Kan tadi sudah dijawab kan Maryam di dalam Nabi Isa. Dia menanyakan begini, dia tidak menanyakan Maryam, dia menanyakan apakah perempuan saudara Musa yang diceritakan dalam surat Taha ayat 40 dengan perempuan yang diceritakan dengan saudara perempuan yang diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 11. Itu pertanyaannya. Pertanyaan Ustaz, kalau saya menjawabnya begini tidak sama. Karena pertama, saya di sini tidak jelaskan namanya siapa perempuan itu. Coba tampilkan. Tidak mungkin kita mau berasumsi bahwa ini adalah satu wanita yang sama, karena di sini tidak diceritakan siapa nama wanita perempuan itu. Di surat Toha ayat 40 pun tidak disebutkan siapa nama perempuan itu. Di sini pun di Al-Qasas ayat 11 tidak disebutkan siapa nama perempuan itu. Kecuali disebutkan namanya si A perempuan itu dan si A juga di sini, baru bisa berani kita mengatakan sama. Kalau tidak disebutkan nama yang sama, bagaimana kita mau mengetahui bahwa itu sama? Tapi dijelaskan itu saudara perempuan Musa, dan kita tidak tahu berapa orang saudara perempuan Musa. Silakan, kalau cuma itu pertanyaannya. Jadi begini, di dalam surah Maryam ayat 28 kan disebutkan bahwa Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa, itu dipanggil oleh kaumnya itu sebagai ukhta Harun, saudara perempuannya Harun. Yang Sayyidina Harun itu sezaman dengan Nabi Musa, saudaranya Nabi Musa. Nah, kadang memang orang-orang yang tidak memahami teori bahasa Arab menganggap kalimat ukhtun itu berarti saudara perempuan dan satu zaman, langsung dicetuskan seperti itu. Nah, nama Harun yang disebut dalam ayat tersebut dianggap merujuk kepada sosok Nabi Harun yang merupakan saudara Nabi Musa. Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Namun jika demikian kawan terjadi kerancuan, sebab Sayyidah Maryam tak sezaman dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Paling tidak ada 600 tahunan. Atau ada yang mengatakan lebih, bahkan 1000 tahunan. 600 tahun. Anda dapat data kurang lebih sekitar seperti itu. Paling tidak segitu, bahkan ada yang mengatakan 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih ada di dalam tafsir itu. Ada. Bisa tampilkan datanya? Kita diskusinya bukannya debat kusir, jadi kita harus ada data. Tolong. Data apa ini? Data apa yang dimaksud ini? Data antara hidupnya antara Miriam saudaranya Harun. Dicari aja datanya. Data antara hidupnya Nabi Musa. Anda yang tampilkan. Anda coba. Kalau misalkan Anda tidak bisa tampilkan, Anda kirim di chat nanti biar kita bisa klik.
Oke, nanti itu kita bahas karena kita tidak merujuk ke situ. Kita kan temanya ini Maryam tentang Al-Qur'an Iya, dan kita tentang butuh datanya itu. Kalau Anda kita tadi Ustadz Najah mengatakan paling sedikit beda 600 tahun. Nah, beda 600 tahun Bukan, ini saya tidak mengatakan paling sedikit, paling tidak. paling tidak. Artinya 600 Iya, tahun. kurang lebihnya Berarti ada yang beda. mengatakan Berarti beda seperti ya? itu. Kalau paling sedikit sama artinya paling ini tidak itu beda ya? begini. Itu mengenai apa yang disampaikan Ustadz Najai tadi, mengenai paling tidak ada 600 dan ada yang mengatakan 1.500 atau 1.000 lebih. Itu mau diminta datanya itu tidak merujuk ke situ sebenarnya. Nggak punya datanya. Disampaikan. Anda Bukan tidak poin punya yang mau datanya. disampaikan. Bukan masalah Datanya banyak, Mas. Oke, bukan coba poinnya itu tampilkan. yang kita mau sampaikan. Coba Itu tampilkan bukan poin ayat yang kita mau datanya. sampaikan. Karena Anda berani mengatakan datanya banyak, tampilkan bisa klik apa? Bisa share di chat, nanti kita bisa klik, kita bisa tampilkan. Saya bukakan tafsir ya. Tanpa bukti ya. Karena ini Artinya debat. Oke, begini. Ini debat. Begini. Artinya Anda mau mengetahui berapa jarak antara hidupnya Nabi Musa Ya, dengan nggak Nabi bisa Isa kan? sembarangan seperti itu. Tidak, Nggak bisa sembarangan. sebentar. Ya, oke, Anda tampilkan datanya. Saya mau pastikan dulu bahwa yang ingin Anda ketahui adalah jarak antara hidupnya Nabi Musa dengan Nabi Isa. Kan begitu poinnya kan? Saya meminta data dari pernyataan Pak Ustadz Najah, karena Ustadz Najah menyatakan bahwa Maryam saya paham. yang melahirkan Yesus itu, yang melahirkan Isa itu berbeda dengan Miriam saudara Harun. Saya minta datanya. Oh, berbeda. Iya, saya minta datanya. Anda tadi mengatakan, apa yang Anda maksud? Kalian berdua mengatakan, ada yang mengatakan 600 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun lebih. Anda tampilkan datanya di sini biar kita periksa. Iya, ini saya foto dulu. Itu yang dimaksud 600 dan 1000 itu bukan tentang Maryam, tapi tentang jarak antara hidupnya Nabi Musa dengan hidupnya Maryam. Iya, tolong tampilkan di sini. Ya, ini tidak merujuk ke substansi tadi ya, Bapak. Iya, ini saya. Oke ya. Setelah itu selanjutnya saya bertanya. Ini kan TikTok. Pertanyaan saya screen ya. Nah, sekarang saya bertanya. Saya screen dulu ya, izin ya. Screen lah, ya screen lah. Kasih share screen. Berarti gini, otomatis kalau di surah 20 dan 28 berbeda saudara perempuan Musa, Musa yang di surah 20 dengan Musa yang di surah 28 sama atau beda? Sama. Cuma ada satu Nabi Musa dalam Al-Quran, cuma satu Nabi Musa. Tapi kok kenapa saudara perempuannya berbeda, bro? Lah, memang saudara perempuannya Musa ada berapa? Enggak, ada berapa di dalam Quran? Nah, makanya kita sama-sama tidak tahu kan? Anda tahu saudara perempuannya berapa? Tidak tahu ya? Kalau di Alkitab jelas. Sama. Nah, ini bicara Al-Quran, bro. Ustadz Najah, ini dokumen dari apa ini? Saudaranya, ini saya bacakan ya kitabnya ya. Tadi Anda membahas Al-Quran. Anda memperlihatkan ayat Al-Quran. Ya kan? Ya kan paham, bro. Jelaskan, bro. Siapa nama saudara perempuan Musa? Oh, tidak. Kalau tidak dijelaskan di situ, bagaimana saya mau menyampaikan? Ini dari Al-Quran. Sampaikan tidak bisa kita berasumsi. Tidak bisa. Lah, Anda menyatakan tentang Al-Quran. Kalau tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tidak mungkin kami mau mengasumsikan bahwa itu. Jangan dipaksakan. Jadi bagaimana Anda tahu siapa saudara perempuan Musa di situ? Loh. Kamu tadi mengatakan berbeda loh ya? Lah. Ya saya rekam. Iya, saudara perempuan Musa yang di surah 20 dengan saudara perempuan Musa di surah 28 kan kamu katakan berbeda sama Najm juga berbeda. Iya. Nah, dari mana kamu tahu berbeda orang? Karena tidak disebutkan namanya. Kamu tahu namanya siapa gitu loh. Tapi Musanya sama. Tidak disebut Musanya sama. Tapi Musanya sama loh. Gimana lo? Logikanya begini, saya menjelaskan. Tapi kamu tidak tahu namanya. Loh, bagaimana kamu mengatakan sama sedangkan kamu tidak tahu namanya? Iya. Dari mana kamu tahu itu berbeda? Kamu sendiri bisa mengatakan itu berbeda dari mana? Kamu bisa tahu itu? Karena tidak tahu namanya. Karena tidak disebutkan namanya. Iya. Logikanya begini, ketika saya mengatakan, tunggu, saya gampangkan begini ya, Ketika saya mengatakan kepada Pak Charlie, saudara perempuan saya kemarin berkata demikian, A, B, C, ya, saya tidak menyebutkan namanya ya. Lalu kepada saudara teolog kontekstual di hari yang lain, saya mengatakan kepadanya, oh tidak bisa karena saudara perempuan saya juga mengatakan begini. Nah, apakah Anda bisa memastikan itu saudara perempuan saya yang sama? Kalau saya baru disitu ditanyakan, saya akan jawab. Makanya kita bertanya.
Saya tidak menanyakan kitab Anda tadi, analogi saya tadi ini loh. Apa Anda bisa memastikan bahwa saudara perempuan saya sama itu yang saya sebutkan? Itulah makanya kita bertanya. Iya, makanya kita bertanya dan kita apa yang meminta data. perempuanmu? Gitu loh. Nah, Sedangkan yang berkata, Iya, pasti kamu jawab. Perempuan saya A dan B. Gitu loh. begini. Bagaimana Anda Tadi tahu paham itu berbeda, maksudnya? sedangkan namanya kamu tidak tahu gitu loh. Loh, Gimana logika? lalu bagaimana kita mengatakan itu sama jika namanya kita tidak tahu? Tidak iya, diberitahu. tapi kan, kenapa kamu katakan itu yang menjadi berbeda, rujukan, gitu? yang menjadi rujukan adalah musanya sama. Iya, musanya sama. Tapi saudara perempuannya sama berbeda. begini juga. Aneh. Analoginya tadi sudah sejelas. Saya orang yang sama loh. Berkata kepada Brother Charlie, Bang Charlie. Iya, saya Saya paham sudah bisa. itu. Saya sudah Ya kan? paham. Anda nggak usah muter ke situ. Saya Tidak, sudah paham. kalau Anda paham, seharusnya Anda sudah paham. Yang mengatakan ini orang yang berbeda adalah kamu, bukan kita, bukan pihak Kristen yang mengatakan itu berbeda. Nah sekarang kita mau tahu ya, Anda bisa tunjukkan datanya. Anda bisa tunjukkan datanya nggak? Nah sekarang saya mau tanya juga ini kepada Ustadz Najja, ini buku apaan ya? Anda menampilkan buku apa ini? Pakai bahasa Arab ya? Coba tampilkan yang bisa dimengerti oleh semua orang. Oke, saya jawab sederhana mengenai surat Taha tadi dan surat Qasas ya. Mengenai mengapa kami mengatakan atau saya pribadi mengatakan itu adalah orang yang berbeda, saudara perempuannya itu berbeda. Pertama karena begini. Di kedua ayat di situ tidak dijelaskan siapa namanya saudara perempuannya, dan yang pertama. Yang kedua, saya secara pribadi tidak mengetahui berapa saudara perempuannya Musa. Siapa tahu dia punya saudara perempuan. Kalau begitu, lalu apa dasar saya untuk mengatakan itu sama jika saya tidak tahu? Kalau begitu, apakah ada kemungkinan itu orang yang sama? Ada kemungkinannya orang yang sama, cuma saya mengatakan itu bukan orang yang sama karena saya tidak ada. Kenapa Anda bisa mengatakan itu adalah bukan orang karena yang sama? Tidak dijelaskan kalau namanya. Anda tidak bisa menjelaskan ini orangnya berbeda dari namanya, dari bin siapa, pada zaman hidup yang berbeda. Sebentar, dasarnya saya mengatakan itu bukan orang yang sama. Pertama, saya sudah ulangi lagi ya. Di situ tidak dijelaskan siapa nama perempuannya itu di kedua ayat itu. Simak baik-baik ini supaya tidak diulang-ulang. Kalau tidak dijelaskan namanya, kenapa Anda bisa berkesimpulan itu orang yang berbeda? Yang kedua, saya tidak mengetahui berapa saudara perempuannya Musa. Kalau Anda tidak mengetahui berapa jumlah saudara perempuan Musa, bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa itu orang yang berbeda? Karena saya tidak mengetahui berapa saudara perempuan Musa. Iya, kalau Anda sendiri tidak mengetahui jumlah saudara perempuan Musa, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah orang yang berbeda? Karena kesimpulan Anda itu berdasarkan apa? Karena saya tidak tahu. Anda bisa membuat kesimpulan bahwa itu dua orang yang berbeda, itu dari mana? Kecuali saya mengetahui secara spesifik ya. Anda tolong jelaskan kepada kami yang awam, karena itulah kami bertanya. Apakah ini orang yang berbeda? Nah, kalau ini memang orang yang berbeda, bagaimana Anda bisa membuat kesimpulan seperti itu? Saya ulangi lagi ya jawaban saya. Saya menyimpulkan bahwa itu dua orang yang berbeda. Pertama, supaya tidak diulang-ulang ini ya, semua netizen ini mendengar. Tidak dijelaskan siapa namanya di situ saudara perempuan Harun. Ya, di ayat itu tidak dijelaskan. Yang kedua, tidak dijelaskan juga, dan saya yang tidak mengetahui berapa saudara perempuan Harun. Itu dasar saya mengatakan itu adalah saudara perempuan yang berbeda. Kecuali jika di situ dijelaskan namanya, dan saya mengetahui bahwa saudara perempuan Harun cuma satu, Musa cuma satu, maka saya harus berani dong mengatakan itu orang yang sama. Tapi karena saya tidak mengetahui saudara perempuan yang Musa ini ada berapa, otomatis saya tidak mungkin harus mengatakan itu adalah orang yang sama. Bisa saja itu adalah orang yang berbeda, dan saya harus mengatakan itu orang berbeda. Saya tidak akan mencabut. Sudah, itu kalau itu pertanyaan sudah terjawab, jangan diulang-ulang. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa Al-Quran di dalam Islam itu begitu meninggikan Maryam, tetapi Anda tidak mengetahui Maryam binti siapa yang Maryam binti Imran. Maryam binti Imran yang dijelaskan di sini. Maryam binti Imran. Enggak, gini, di dalam Quran atau hadis ada enggak dikasih tahu nama saudara perempuan Musa itu siapa? Silakan Ustaz Najja. Saya ini terus mutar-mutar di situ nih. Tidak dapat. Silakan dulu Ustaz Najja. Biar kami tahu gitu loh. Siapa namanya gitu. Ustaz Najja dulu. Waktu tongolin waktu keluarin. Dari tadi saya ingin jelaskan ini ya. Ini kitab berbahasa Arab, namanya kitab Tafsir Mafatihul Ghaib. Ya, bisa dicatat. Kitab Tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Fakhruddin
Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Di dalam menerangkan kata-kata ya ukhta Harun, ya saudara perempuan Harun, di sini dijelaskan. Ini ya saya kasih tanda. Ini kurang jelas ini karena malam. Ya ini ya, yang merah ini bisa chatting tulis di chat biar saya bisa cari di Google nama kitabnya dan penulisnya dan tahun berapa dia hidup. Aduh, tahun berapa hidup lagi? Ya, tolong. Tolong Anda ketik di chat biar kami bisa memeriksa nama kitabnya dan penulisnya dan tahun berapa dia hidup. Dan dia orang apa, Bani apa. Ya. Tolong di chat ya. Karena itu penting buat kita. Oke, itu penting. Silakan giliran saya bertanya kepada Anda ya. Terserah Anda mengatakan tadi kami tidak menjawab pertanyaan Anda, itu urusan Anda. Silakan sekarang kami menjawab. Karena ini membahas tentang kemuliaan seorang wanita suci yang dalam Al-Quran sangat dimuliakan dan ditinggikan posisinya, yaitu Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Saya ingin bertanya kepada Anda, Maria ibu Yesus ini apa itu, bangsa Yahudi kah? Dia keturunan Yahudi? Iya. Nah, di adab Yahudi, seorang pezina harus dihukum apa? Apakah mendapatkan hukuman? Siapa bilang dia berzina? Saya tidak mengatakan Maria berzina, seorang pezina. Ada kata saya mengatakan Maria berzina. Harus dihukum rajam ya. Kalau menurut hukum Musa, Anda harus memahami konteksnya juga ya nanti. Biar aja, Charlie. Tidak apa-apa. Nah, lanjut. Pertanyaan saya, apa pembelaan Bible? Apa pembelaan Bible terhadap Mary tentang tuduhan terhadapnya bahwa dia adalah seorang pezina karena melahirkan anak tanpa suami, tanpa jalinan pernikahan. Apa pembelaan daripada Bible itu? Iya, oke. Di dalam Alkitab perlu kau tahu, Awi, Bung Kuda, tidak ada dikatakan Maria itu pezina. Kutunggu kau sampai hari kiamat, di mana dalam Alkitab dikatakan bahwa Maria itu pezina atau dia berzina. Tuduhan. Hilang suara, sorry. Kalau Maria berzina, ya di mana dalam Alkitab itu? Di mana dalam Alkitab ini tunggu cari. Di mana dalam Alkitab? Kamu kan mengambil Alkitab nih. Ya. Saya tidak mengambil Alkitab. Saya tidak mengambil Alkitab. Saya tidak mengambil Alkitab. Ada kata saya mengatakan. Iya, saya mengatakan tuduhan. Ya. Tuduhannya di mana? Tuduhannya di mana? Tuduhannya di mana? Nah, ada di dalam Sanhedrin. Jadi tidak ada dalam Alkitab. Tuduhannya di mana? Anda mengatakan ada tuduhan. Tuduhannya saya tidak mengatakan dalam Alkitab. Ada kata tadi saya mengatakan dalam Alkitab. Oke, Anda mengatakan dari mana itu? Tuduhannya di mana? Coba dengarkan dulu pertanyaannya, lalu dijawab biar gantian. Oke. Sanhedrin 106A mengatakan Ibu Yesus adalah pelacur. Sanhedrin 106A ya. Iya. Kita bukain. Buka datanya. Coba dibuka dulu. Ya. Ya, stop dulu waktunya. Coba dibuka Sanhedrin dulu. Saya cuma lihat di referensi di Google ini ya. Saya tidak pernah juga baca-baca kitab Anda itu, tidak. Ya. Mengenai tuduhan-tuduhan terhadap Maria. Saya harus mengatakan bahwa referensi saya ke Google karena saya pun tahu, jujur ya, saya tahu bahwa ternyata perjanjian lama itu ada Torahnya itu setelah di zoom ini. Baru saya, ternyata Torah itu adalah perjanjian lama. Jadi saya tadi referensi apa sih tuduhan bangsa Yahudi kepada Maria ini? Waktu itu sudah berjalan ini. Silakan. Apakah ada pembelaan terhadap hal-hal seperti itu terhadap Maria? Sebentar, saya berapa tuh? Buka aja gitu. Biar kita baca. Coba dibuka situ. Ini bisa kelihatan nggak? Nah, coba. Nggak? Ini kita dari halakah.com ya. Ada namanya kitab Traktat Sanhedrin ya. Ini masih opening ya. 106A ya. Ya. Sambil menunggu mungkin Bro kontekstual bisa melanjutkan. Tapi sebentar. Saya mau mengatakan tadi sempat Bro Naja sempat menanyakan kalau di surga Maria itu sebagai apa nantinya ya. Ini saya tunjukkan dulu di sini waktu Maria berkata kepada malaikat ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan ya. Jadi Maria sendiri mengatakan dia adalah hamba Tuhan ya. Itu aja cukup ya. Jadi walaupun nanti dia di surga, dia adalah seorang hamba ya. Saya mau itu apa? Balik ke gimana itu, Mas? Itu di dalam kitab Lukas ya. Tadi kita Lukas nomor 1 ayat 38. 1 ayat 38 ya.
Nah, ini saya buka di dalam Talmud Mas Sanhedrin ya, traktat di bentar, aduh ini kelamaan banget nih. Mungkin ada yang lain bisa menampilkan lebih cepat ini, tapi saya agak lama. Saya jawab dulu ya, sembari cari. Ya, silakan. Nah, jadi dalam Yahudi itu ada namanya siksaan air pahit. Oke. Apa itu siksaan air pahit? Ada cobaan demi siksaan yang diberikan kepada istri yang suaminya mencurigainya berzina, tetapi tidak memiliki saksi untuk mengajukan kasus resmi. Makanya ada siksaan air pahit dalam tradisi, dapat dijelaskan di Talmud, ya, dan dalam traktat 7 Nasim. Oke. Nah, ini kan tadi Awi kan pemuda kan mengatakan bahwa ada tuduhan dari Sanhedrin, oke, yang mengatakan bahwa Maria itu berzina. Ya. Gampang jawabnya. Kalau Sanhedrin, jadi gini, kita harus tahu dulu latar belakang Sanhedrin mengatakan itu seperti apa, untuk apa tujuannya, gitu loh. Teruskan ya. Silahkan dijelaskan aja. Itu dibilang 5. Nah, itu sudah dijawab, bro, di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang berani untuk merajam Maria sampai mati. Oke? Tidak ada. Gitu. Makanya saya akan mencari dalam Alkitab di mana ayatnya Maria itu dirajam. Karena Yusuf mengakui secara sah itu istrinya dan dia tidak pernah menyebutkan istrinya berzina. Tidak pernah satu kali pun, ya. Dan ini adalah traktat Talmud Sanhedrin 106a. Dan di sini bercerita tentang Balaam. Balaam berkata kepada Yitro. Anda tahu nggak Balaam siapa? Nah, Anda tahu nggak Yitro siapa? Enggak tahu. Sekarang tadi kan Charlie mengatakan dia mengaku sebagai istrinya. Ini zaman siapa nih? Oke. Jadi kita terus ke situ. Sekarang tadi Charlie mengatakan Yusuf mengakui sebagai istrinya sehingga tidak dianggap sebagai istrinya, begitu kah? Ketika Maria melahirkan Yesus, apakah sudah suami istri atau belum? Ya, statusnya dia kan waktu itu sudah waktu dia melahirkan itu sudah jadi suami istri, ya. Saya buka ayatnya di dalam Matius pasal 1 ayat 20, dari ayat 20 ya, Matius pasal 1 ayat 20. Dikatakan begini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpinya, ya. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, lalu dijawab di ayat 24 dan 25. Sesudah bangunnya dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, dinikahi secara sah, dan tetapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Jadi ayat ini sudah dengan ini membuktikan dengan jelas bahwa Yusuf tidak pernah menyebutkan bahwa Maria itu adalah seorang pezina, tetapi dia menikahi dengan sah. Dia menikahi dengan sah. Artinya Yesus lahir sudah dengan ayah dan ibu, ya, karena Maria sudah menikah dengan Yusuf. Tunggu. Pertanyaan saya, waktu Yesus lahir, apakah Talmud Sanhedrin berapa yang menyatakan? Talmud Sanhedrin 106 ya, yang di mana dia menyebutkan bahwa tentang seorang pezina, apalagi bercerita tentang Maria. Tentang Maria. Yang mana? Ini saya buka Talmud Sanhedrin 106a, ya. Jawab sama teologos itu hanya asumsi dia. Tunjukkan. Ini kita buka Talmud Sanhedrin. Tadi kamu bilang Talmud Sanhedrin 106a. Supaya jangan dijawab tadi itu, orang itu analogi liar. Kita pindah poin aja karena itu saya tidak menyangka. Iya, saya tidak menyangka itu. Nah, berarti itu analogi liar. Sudah dijawab tadi. Kamu tadi menyebutkan ada tuduhan, Kita jangan lari dari pembahasan itu. Iya, kita nggak lari. Makanya silakan Sanhedrin 106, silakan dibaca kalau nanti tamu. Iya, ini ya, dibacakan ya. Saya bacakan dari awal, ya. It's renewed and it is root and its root are numerous. And even if all the winds of the world comes and blow upon it, they cannot dislodge it from its place, ya. Artinya
Ya, entar saya masih mencari di mana ada kata saya masih mencari di mana ada kata ya tuduhan tentang Maria berzina ya. Saya cari nama Maria dulu aja di sini ya. Saya cari nama Maria yang dikatakan berzina. Ya, Setahu saya, ini kalau Charlie, ya. setahu saya di Talmud Sanhedrin itu tidak ada tuduhan itu. Itu Iya justru itu tadi dia mengatakan ada tuduhan Maria berzina di dalam Talmud Sanhedrin 106a. Kita cari dulu nama Maria di sini ada nggak? Tidak ada, ya? bro. Tidak ada. Saya tahu itu tidak ada tuh. Itu. Ayo bro ini, ayo halo. Yang mengatakan tadi katanya ada tuduhan Maria itu berzina. Itu Talmud Sanhedrin mana? Ini tadi Anda sudah lihat ya, dari atas saya scroll sampai ke bawah. Talmud Sanhedrin 106. Ini saya sedang membaca Talmud Sanhedrin 106a ya, menurut dia nih ya, di layar Talmud Mas Sanhedrin 106a. Kita cari nama Maria. Ya. Di mana disebutkan tentang Maria ada tuduhan bahwa Maria itu berzina. Di mana? Bang Awi termut. Dibuka dulu mut. Udah saya buka. Siapa yang mut itu? Kamu. Oke. Saya tadi kebentar baru masuk lagi. Sorry. Oh iya. Ya gimana? Awi, ya begini ya. Tadi kamu bilang. Coba bisa di screen di dalam Sanhedrin 106. Ini saya sampaikan referensi saya tadi di. Jangan-jangan ini Talmud ini saya sedang buka nih Talmud Sanhedrin mengatakan ini tunggu dulu. Di sini mengatakan yang penunggang kuda bawa ini blogspot gitu loh. Dengar dulu. Ya. Ia mengatakan Ibu Yesus adalah pelacur. Iya kan? Iya di mana disebutkan? Ini ya. Anda lihat link yang saya buka ini halakah.com. Ini link asli Yahudi diakui ya. Halakah.com ini link orang Israel ya. Ya. Talmud Sanhedrin 106a. Apa di situ? Anda tunjukkan di mana ada nama Maria di sini disebutkan. Karena kita udah scroll dari atas sampai ke bawah. Itu tidak pernah ada satupun menyebutkan nama Maria, apalagi mengatakan dia dituduh berzina. Oke, begini. Saya garis bawahi dulu ya, bahwa apa yang saya sampaikan tadi ini juga saya browsing. Saya bilang ini. Iya, kamu kan cuma modal ini hoax doang. Gak apa-apa. Berarti. Bukan masalah hoax itu, saya tidak bisa screen sih. Kamu kan tidak merujuk kepada kitab Yahudinya ya. Kamu berani koar-koar mengatakan tentang kitab Yahudi. Talmud Sanhedrin. Begini. Anda bisa nggak? Coba dia budak. Mana datanya tampilkan gitu, screen biar kita tahu. Jangan jual ini kita tidak bisa screen ini. Kita nggak bisa screen ini. Gitu loh. Kita tidak bisa screen ini. Saya kasih kamu ya giliran ya. Ya, stop dulu waktu. Waktu tampilin waktu. Waktu penting ditampilkan ya. Ya gitu saya nggak bisa tahu tuh. Waktu tolong ditampilkan. Udah. Ini saya mau nanya, ini sampai jam berapa ya? Soalnya sekarang kan bulan Ramadan. Sebentar, jangan nanya sampai jam berapa dulu. Ya. Enggak mungkin ada yang mau gantikan saya dulu. Ya, ada kegiatan bulan Ramadan. Oke, sisa 3 menit. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ya, Anda tolong tampilkan bukti yang kredibel ya. Yang kredibel ya. Dari sumber sahih ya. Standarnya apa kredibel? Kredibelnya ya itu kan Talmud Sanhedrin itu adalah kitab Yahudi. Ya. Anda tampilkan dari sumber Yahudi ya. Yang asli ya, jangan edit-editan. Coba tampilkan screen. Kasih kohos. Sekali lagi saya bilang, apa yang saya sampaikan tadi ini saya browsing, ya. Kamu modal hoax di sini. Bukan modal hoax, saya browsing. Ya, saya browsing bukan. Kamu modal browsing, yang bikin beritanya siapa? Kita buka, tampilkan. Kasih dia kohos. Sebentar siapa namanya Charlie kasih dia bicara sebentar. Ya silakan Pak Budak. Enggak apa-apa. Budak lagi. Awi. Ya itu udah dikasih co-host, Anda tinggal tampilkan di share screen, silakan. Oke, sebentar. Halo.
Ya, perlu. Iya, silakan tampilkan. Perlu Tampilkan buktinya. Talmud itu literatur sekunder, gitu loh. Ya. Nah, justru tadi Charlie membuka di Sanhedrin 106, nggak ada. Kan saya sudah ngomong tadi, tidak ada, gitu loh. Makanya tunjukkan kalau dia bisa memfitnah itu harus ada bukti. Atau wordpress.com, siapa penulisnya di situ, gitu loh. Kita buktikan itu di sini. Jadi ini kita diskusinya berdasarkan keilmuan. Kita pakai data. Ini mau share screen nggak? Ya itu Tunggu, kita lagi nunggu Awi. Ya udah dikasih co-host itu. Dalam kondisi buka ya, dalam kondisi ada co-host ya. Kok dimatiin? Anda bisa share screen loh. Ya, lagi bingung. Itu Bang Awi. Gimana? Halo, Awi. Coba tunjukkan Talmud Sanhedrin 106a yang mengatakan bahwa Maria dituduh berzina. Tampilkan di sini. Oke, sebentar. Saya tampilkan dulu browsingnya. Pastikan linknya kredibel. Oke. Waduh, kalau linknya kredibelnya saya kurang tahu. Saya sudah sampaikan tadi bahwa saya dapat browsing. Ya. Kalau soal linknya kredibel atau tidak, saya kurang tahu. Saya cuma mengatakan. Bukan masalah itu cara. Saya sudah katakan di awal. Bahwa apa yang saya sampaikan tidak merujuk pada kitab Anda. Tunggu. Tampilkan. Silakan. Teruskan aja dulu. Sambil saya cari lagi. Silakan. Loh, belum ini cari. Waktunya tinggal 2 menit setengah. Waktu tinggal 2 menit lagi. Berjalan terus nih waktu nih. Aduh. Enggak saya jalanin. Atau kita tambahin waktu lah. 1 jam lagi. Enggak. 1 jam, iya. Yang penting kita butuh bukti. Jadi Anda harus mengetahui bahwa salah apa tidak. Tidak ada datanya, dia nggak tahu ke datanya. Tidak ada datanya. Nggak ada data kayaknya ya. Ada. Sebentar. Ya, kalau ada tolong tampilkan, jangan ngomong terus. Data browsing, tunggu sebentar. Tunggu. Ya tampilkan, jangan ngomong terus. Sabar coy, sabar. Ya, Bang Charlie santai saja ngomongnya, tidak usah seperti itu, santai lah. Atau gini, menunggu tak minta bantuan dari Kores, itu ada Kores tuh. Di WA aja gitu. Atau dia bisa bantu. Ya, kalau nggak bisa tolong di chat ini di sini biar kita yang cari, tampilkan, kita share screen ya. Ya, karena Anda tahu sendiri ya di dalam kitab Al-Qur'an ya, Al-Hud ya, ayat 78, adakah seorang dari kalian yang berilmu? Kalau kalian memang berilmu, seharusnya kalian meneliti apakah itu benar atau tidak, ya. Jangan cuma Anda percaya hoax terus Anda klaim-klaim itu terus bilang ada buktinya. Ya. Saya sudah menampilkan link sahih dari halakah.com. Itu link Yahudi. Kita periksa semua data di sini. Kekristenan berdiri teguh 2000 tahun karena data kita sahih. Ya. Jadi kebenaran itu tahan uji. Kebenaran sejati itu tahan uji ya. Kita bisa buktikan ya. Iman saya itu seperti emas yang dibakar di api, dimurnikan. Ditempa seperti baja ya. Terbukti. Iman kami itu terbukti ya. Enggak sembarangan. Gimana Bang Awi? Udah Bang Awi. Ya tolong tampilkan datanya di sini karena cara kita berdiskusi yang akademis itu harus menggunakan data ya. Sama seperti tadi Ustadz Najah juga bilang tentang itu ada kitab apa. Itu saya masih tunggu namanya. Nama kitabnya apa tuh? Penulisnya siapa? Kitabnya tulis ya. Ya, Anda ketik aja di chat biar kita bisa periksa. Ini aja. Nama saya share screen ya. Siapa? Tahun berapa? Di chat mana? Wan tidak bisa nulis di chat ini. Oh enggak bisa. Tidak bisa. Tolong hostnya bisa kasih dia screen. Padahal kan gini. Ya. Kalau saya tidak salah di dalam Quran kan Maryam itu kan tidak punya suami, tidak ada laki-laki yang samping. Tidak pernah disebutkan suaminya. Iya, siapa tahu di pertanyaannya? Di mana disebutkan? Apakah tidak dirajam gitu?
Loh, Itu juga sekarang yang dirajam itu. Tunggu. Ini kok lucu ya? Hukum rajam itu hukum agamanya siapa? Sekarang Maryam. Apa berarti di Arab nggak ada hukum rajam? Sekarang ini, bro. Loh, Sekarang saya tanya dulu. Nanti Anda mengaitkan ya. Suaminya Maria, Maria di dalam Al-Quran itu siapa? Orang Yahudi atau bukan orang Yahudi? Kak sampean kan bilang tadi, kenapa kok dari hukum rajam gak ada suaminya? Itu pernyataan seperti itu. Maksudnya begini, hukum rajam, masalah perzinahan itu ada di tahun berapa dan agama siapa dan mana dalilnya sampaikan. Gini, rajam. Nih, Maryam, saya tanya, Maryam ibunya Isa itu orang Yahudi atau bukan? Sela, ini pertanyaan lain ini. Saya menanggapi pernyataan Anda barusan. Anda barusan bilang kenapa kok tidak dirajam? Loh, rajam itu hukum untuk siapa? Gini, saya mengkomparasikan tadi kan udah bisa nanya gitu loh. Saya screen Kalian tolong. nanya, ya kan dalam Sanhedrin bla 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 bla, katanya seorang penzina itu ya kan dirajam. Dia Nah, wes, sampean bilang kitab Sohe. Sohe apa itu namanya? Sohe Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Dawud, yang mana? Ya, tolong ini lanjutkan dulu barusan. Sampean mengatakan kenapa apa Maryam tidak dirajam, itu rajam itu hukum yang mana maksudnya, kok dikaitkan dengan Sahih Bukhari? Saya tanya, bro, saya tanya, kan saya bertanya. Ini enggak ilmiah namanya ini. Gini, saya kan nanya, saya bertanya loh. Pertahankan dulu pernyataan Anda barusan, baru saya teruskan ke yang lain. Jangan kemana-mana. Coba dilihat di Quran itu orang Yahudi tidak. Kita jawab aja. Coba lihat di layar dulu. Jawab aja. Simpel kok pertanyaannya. Maryam ibunya Isa di Quran coba dilihat di layar apakah benar itu. Iya, kita perhatikan di layar. I was born in Israel, ya. Vandalism in Hebrew, ya. Ini coretan-coretan, ya. Dan satu orang yang bercerita ini Suhair Nafal, ya. I was born in Israel. Saya lahir di Israel sebagai seorang Zionis, ya. I didn't know it was a choice. Saya coba ke bawah dulu. Itu, aduh. Anda menampilkan apa ini? Komen-komen di Facebook. Tunggu, bukan. Sanhedrin, bro, Sanhedrin. Sanhedrinnya. Sanhedrin 106. Tantar kasih. Itu Awi. Sebentar. Dah, habis waktu dengar Awi ini. Mana Sanhedrin 106A-nya dari link Yahudi? Anda bisa buka Sefaria kok. Anda bisa buka habat.org. Link-link Yahudi Anda tampilkan di sini. Buka yang pakai translation nggak apa-apa, terserah. Di mana ada tuduhan bahwa Maria itu memang dituduh dia berzina. Terus Ustaz Naja, Anda sekarang posisinya sudah co-host, ya. Anda bisa menampilkan ayat, Anda bisa menampilkan buku yang tadi Anda sebutkan, kitab apa, penulisnya siapa, tahun berapa. Anda sudah co-host itu loh, ya. Coba Ustaz Naja, tadi nama kitabnya. Ya, ini saya tulis. Nah, ini ada dari Bro Michael Mesianik. Dia menampilkan dari sefaria.org, Sanhedrin 106A, ya. Anda klik aja itu. Nah, Anda nanti cari apakah memang di situ ada nama Maria menyebutkan, ya. Nah, sekarang Ustadz Naja, kitab tafsir Mafatihul Goib karya Imam Fakhruddin ini Azhari ini, coba Anda tampilkan. Ar-Razi, bukan Azhari, Ar-Razi. Ya. Ar-Razi, ya. Oke, sekarang Anda tampilkan di layar. Anda kan sudah jadi co-host, ya. Ya. Anda sudah jadi co-host. Anda tampilkan di layar. Anda tampilkan di search Google-nya. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, tahun berapa dia hidupnya? Dia Bani apa? Ya, coba Anda tampilkan di layar. Gini, Mas. Sebenarnya kenapa kok blunder ya? Jadi begini. Enggak blunder. Dengarkan dulu, gantian ya. Sampean selalu mengatakan ini orang Yahudi bukan yang ngarang. Ini lahir tahun berapa? Loh,
Padahal dari awal kita kan sudah jelaskan. Orang-orang teolog di kalangan Anda dan kita, dan orang-orang yang pinter di kalangan Anda dan kita, masalah sejarah, apakah harus orang dari Yahudi? Apakah harus orang itu hidup di tahun tua? Apakah seperti itu? Begini, Ustadz Naja, begini, saya coba tanya Anda ya. Karena ada 31 orang bernama Zakaria di dalam Alkitab atau di dalam... yang dengan bahas selalu Alkitab kan? Tunggu. Anda sebutkan satu orang saja, Nabi Zakaria, yang dia itu menulis kitab Zakaria, dan dia hidup menulis kitab Zakaria. Dia anak siapa? Dari Bani apa? Menulis kitab Zakaria maksudnya gimana, Mas? Ada lah kitab Zakaria. Oh, ada. Oh, apa nama kitabnya? Kitab Zakaria. Ini penunggang kuda Awi. Anda menunjukkan mana itu? Anda bilang kitab Zakaria itu apa kitabnya? Oh, ada kitab Zakaria. Ya, coba tampilkan. Project. cdnampproject.org ini berbahasa Indonesia. Ya, ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Ya, tuduhan-tuduhan tidak bertanggung jawab ini tidak bisa diyakini kebenarannya. Linknya mana ini? Ini yang sampai jawab siapa ini? Bang Awi apa saya ini kok? Sambil menjawab. Biar dia baca. Tadi kan dia menyanyikan ke Mas saya dari mana referensinya. Iya, ini saya sampaikan referensinya. Link sahihmu. Ini .co.id loh. .co.id itu bukan link Yahudi loh. Bukan link Yahudi loh. Kan tadi menanyakan dari mana referensinya. Saya sudah mengatakan saya browsing. Nah, di sini kan tertulis apa pembelaan. Nah, sekarang begini. Sekarang di sini menuliskan Sanhedrin 106. Bagaimana Anda bisa membuktikan? Anda bisa membuktikan nggak ini Sanhedrin 106A-nya ini benar? Coba tampilkan. Makanya saya bertanya, ini benar apa tidak? Yang nggak benar dong. Yang benar jadi gini ya, aku tengahin ya. Gini ya, jadi yang dari Awi ini hanya kelasnya orang memposting, tapi dia tidak membuktikan juga. Dan sudah dibuktikan di dalam Sanhedrin 106 itu nggak ada, 106 nggak ada. Saya sudah tampilkan dari link Yahudi. Ya, berarti nggak ada ya. Kan tadi menanyakan dari mana referensinya, saya bilang saya browsing. Referensimu sekarang apa pembelaan Anda terhadap ini? Ya, kamu itu cuma menunjukkan link dari link. Pembelaannya sudah diberikan. Pembelaan Anda pembelaannya udah diberikan, yaitu ternyata itu loh. Ini sebentar, diam dulu. Jadi pembelaannya sudah diberikan, yaitu sudah ditampilkan yang 106 itu tidak ada bicara Maria sama sekali. Kata Maria pun tidak ada di sana. Yang ada adalah Biliam dan sebagainya. Tadi kan saya juga sudah baca ya. Dari atas ke bawah. Iya, jadi berarti itu cuma dapat dari browsingan yang tidak jelas, tidak menunjukkan data. Ya udah, oke. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ya. Ini waktu udah habis itu nggak ada ya. Sanhedrin nggak ada ya. Oke, ya udah. Tapi Awi juga nggak bohong. Tapi dia dapatnya dari itu. Besok akan datang harus dapat dari yang memberikan link gitu. Tuduhan itu harus ada linknya. Karena tuduhannya cukup berat. Ya, silakan. Oke. Sekarang dalam tradisi Yahudi, apakah tidak dianggap berzina itu seorang yang pernahkah dikatakan dia berzina atau tidak dulu itu si Maria ini? Tadi sudah dijawab sama Bro. Ya, kita tidak ada, Bro. Iya. Bahkan tunggu Bro tadi. Bahkan di Alkitab Maria tidak dirajam. Makanya saya tanya sama Awi. Iya, memang tidak pernah. Saya bilang saya tidak. Ya, Maria itu disebut zina dan dia dirajam. Saya sudah garis bawah. Kalau kita pakai logika aja. Kalau memang Maria itu pun seorang pezina, pasti dia sudah dirajam. Oke? Ini sampai dia melahirkan Mesias, Yesus Kristus, dia tidak dirajam. Artinya orang-orang Yahudi pada saat itu menerima itu. Itu aja logikanya. Kecuali kalau di Alkitab dicatat Maria dirajam sampai terluka parah. Berarti dia pezina. Gitu loh. Tapi Maryam sampai dia melahirkan Yesus, tidak ada seorang pun yang merajam dia. Keempat, kitab Injil mencatat itu, Bro. Itu bukti yang kuat, Bro. Itu aja deh jawaban saya. Oke, waktu habis ya. Waktu habis. Sekarang kita closing statement. Pihak
dari Muslim terlebih dahulu 5 menit. Silakan Bro Awi atau Ustadz Najah. Ya, saya dulu sudah ya. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah kami jelaskan masalah Ukhta Harun ya. Ukhta Harun itu bukan Harun yang ada di zaman Nabi Musa. Itu yang pertama. Di semua referensi Islam tidak ada satupun yang mengatakan di kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya yang para ulama ya, yang mengarang para ulama yang ahli tidak ada mengatakan bahwa Harun itu maksudnya Harun di zaman Nabi Musa. Dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib atau yang lebih tua tafsir At-Tabari atau yang lebih tua lagi itu banyak. Di sana disebutkan bahwa orang-orang soleh dulu, orang-orang baik itu banyak yang dinisbatkan atau disebut dengan nama Harun. Itu hanya penamaan saja dan itu ada tradisinya dijelaskan dalam kitab-kitab kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu banyak. Nah, saya ingin juga mau menjelaskan, tapi tadi sudah dipotong pembahasan yang lain, fokus dengan Bang Awi barusan. Di sini juga ada, di dalam kitab Qasasul Anbiya, karya Al-Imam Ibnu Katsir juga dijelaskan nama dan nasab dari Nabi Zakaria itu semuanya dijelaskan. Dan kalau menghubung-hubungkan dengan Zakaria di Alkitab, mohon maaf, ini pemahaman kami, Nabi Zakaria yang ada di dalam cerita Siti Maryam, itu adalah Nabi Zakaria, yang beliau seorang Nabi yang disebutkan beberapa kali di dalam surah Al-Maryam, surah Ali Imran, dan lain sebagainya. Bukan Zakaria yang lain, juga dijelaskan dengan nasabnya di dalam kitab sejarah. Jadi tidak salah pilih seperti itu. Dan kalau selalu menghubungkan kepada karyanya ini harus dari orang Yahudi, kemudian itu tidak seperti itu. Makanya kalau mau bertanya kepada orang Islam ya harus membaca referensi Islam, jangan dikaitkan dengan kitab jenengan. Kenapa? Karena kita punya standar ilmu sendiri, jenengan punya standar ilmu sendiri. Sebagaimana yang Anda katakan, jangan comot-comot ayat separuh-separuh seperti itu. Itu kita iakan, dan ternyata kan dari tadi selalu mengambil separuh-separuh. Atau seperti perkataan kenapa Siti Maryam tadi tidak dirajam. Nah, itu saya pertanyakan, rajam itu maksudnya bagaimana? Hukum siapa yang dimaksud Anda? Ternyata justru tanya balik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo Bang Awi. Oke, terima kasih Ustadz Najah. Jadi kita kembali ke tema tadinya, menanyakan tentang temanya siapa Maryam dalam Al-Quran dan siapa Mary di dalam Bible. Sebenarnya tidak ada perdebatan yang sengit sih, karena kami akan menjelaskan tentang bagaimana Maryam dalam Al-Quran itu. Sekali lagi kami ulangi, Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam adalah wanita suci, wanita mulia, dan sangat dimuliakan posisinya diceritakan dalam Al-Quran. Sebagaimana begitu mulianya itu diabadikan dalam satu nama surah, melahirkan seorang anak dalam posisi masih perawan, tidak terjamah oleh laki-laki dan siapapun. Artinya dalam Al-Quran tetap dijaga kesuciannya ya dalam ceritanya. Dalam statusnya tidak pernah diceritakan bahwa dia pernah dijamah atau menikah dengan siapapun. Itulah yang bisa kami jelaskan tentang Maryam, ibunda Nabi Isa di dalam Al-Quran. Akan mungkin ada sedikit perbedaan kalau penjelasan di teman sebelah tadi, karena mengatakan bahwa Maryam itu sudah menikah pada saat melahirkan Yesus. Artinya pada saat proses pelahirannya itu sudah ditemani oleh seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Ya, begitu aja lah yang bisa saya simpulkan dari diskusi tadi ini. Adapun salah-salah kata mohon maaf ya, namanya orang diskusi lama tidak ketemu sama Bang Charlie nih, baru ketemu di sini lagi. Ya begitu aja. Bang Charlie, anu lah, mau kita diskusi santai kok. Dari tadi Bang Charlie kayak agak emosi terus. Iya, maklum bro, dia pakai kursi solar. Iya, maksudnya kalau santai kan enak. Maksudnya kita itu panas terus gitu, iya. Iya, kalau Bang Charlie tinggi terus, nadanya itu gimana gitu kayaknya. Oh iya, sekali lagi saya ulangi di closing statement ini saya mengatakan, saya ulangi bahwa saya itu orang yang paling jarang, nyaris tidak pernah membaca kitab-kitab Anda itu, apa itu Bible apa, nggak pernah. Bahkan saya mengetahui tentang Taurat ada dalam perjanjian lama itu di Zoom ini aja. Jadi saya ulangi referensi yang saya ajukan tadi mengenai tuduhan itu, apa yang saya dapat di browsing.
mengatakan bahwa tuduhan terhadap ibunya Yesus ya. Di situ juga tertulis mengenai itu. Nah, sehingga saya menanyakan apakah ini ada dalam kitab atau tidak, dan apa pembelaan kitab kalau memang itu ada. Nah, itu aja lah. Kesimpulan akhir, silakan. Oke, timer, Pak Pras. Ya, lain kali Bang Jarli lebih santai lah gitu ya. Pak Pras, Ya. moderator. Saya dulu ya, bro ya. Ya, silakan. Masih Aku ada minta 10 1 detik menit mau aja, Bro, nanti. ditambahin atau udah selesai ya? Oke. Sudah, monggo. Kristen yang bicara ya. Oke. Saya ya, bro. Bro Charlie. Halo, bro. Ya, silakan bro. Aku nanti minta Saya- 1 menit aja. Iya, Aku minta 1 menit. Maksudku saya hanya 2 menit aja, Bella. Yang Oke, sisanya silakan. dirimu aja Ya, yang habiskan. Oke. Jadi tadi jelas ya, kita sudah memaparkan tentang siapa itu Maria. Maria juga disebutkan dalam keempat kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan di Lukas 1 tadi, ya, bagaimana Maria itu dia memuji memuliakan Tuhan. Dia buktikan bahwa dia adalah seorang hamba yang rendah hati, taat. Ya, bahkan ketika dia bertunangan dengan Yusuf, Maria menjaga apa yang menjadi amanat Bapa kepada dia. Ya, sampai dia melahirkan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Itu bukti ketaatannya, kerendahan hatinya, dan bagaimana jiwanya selalu memuliakan Tuhan. Nah, lalu, ini menurut pandangan saya ya sebagai orang Kristen. Dari diskusi kita tadi, saya menyimpulkan menurut Alkitab dan ajaran Kristen, iman Kristen, bahwa Maria, ibu Yesus yang kita imani, ya, Bunda Maria itu berbeda dengan Maryam. Ya. Karena jelas di dalam Alkitab dikatakan tadi kita sudah paparkan, Maria itu dari suku Yehuda. Ya. Berdasarkan proto-evangelium Yakobus, ya, itu bapaknya Maria, ibu Yesus adalah Yoyakin. Ya. Ibunya namanya Hana. Oke. Lalu, ya, dalam Alkitab juga dalam kitab Lukas, bahwa Maria itu bersaudara dengan Elisabet. Elisabet suaminya Zakaria. Sama-sama mereka mengandung. Ya, selisih 6 bulan kalau saya tidak salah itu. Ya, Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis, Maria mengandung Yesus Kristus. Oke. Nah, makanya tadi saya bertanya gitu. Apakah sama usia antara Imran dengan Zakaria? Ternyata sama. Nah, kalau di dalam Alkitab beda jauh. Gitu. Bahkan di proto-evangelium dikatakan bahwa Yakobus bahwa ayahnya Maria ada Yoyakin. Itu, ya. Kita tidak kenal itu siapa itu Imran. Ya kan gitu. Nah, sama halnya kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, siapa itu Miriam itu? Ya memang benar dia saudara Harun. Dia punya saudara. 3 bersaudara, Harun dan Musa. Gitu. Di dalam Alkitab nama bapaknya ada Amran. Nah, itu. Ya. Jadi kesimpulan dari saya melalui Alkitab dan iman saya sebagai orang Kristen, Maria ibu Yesus itu berbeda. Begitu aja. Silakan bercari. Oke, terima kasih. Ya sebetulnya dalam debat itu saya nggak suka ya seperti teriak-teriakan atau gimana. Tapi memang tadi semua orang juga bicara gitu ya. Nah ini makanya memang kita harusnya bicaranya ya satu persatu biar kedengaran ya. Jadi penekanan itu adalah waktu tadi saya menekankan tentang bukti-buktinya. Kita kan debatnya akademis ya untuk keilmuan. Jadi yang menentukan itu adalah netizen, viewer ya. Nah dari sini saya bisa berkesimpulan bahwa umat muslim ya yang tadi Pak Naja sempat menyebutkan, kalau Anda mau tahu tentang apa yang di dalam Al-Quran, Anda harus mengikuti aturan Islam. Tapi Anda jangan lupa Pak Naja ya, bahwa Anda bercerita tentang seorang Bani Israel ya. Maryam yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah seorang Bani Israel. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan kita bisa mengetahui kebenaran cerita tentang Bani Israel, apalagi kalau tadi saya sudah buktikan referensi-referensi Pak Ustadz Naja ini adalah yang berbeda zamannya jauh sekali ya.
tadi Ibnu Katsir itu tahun 1300-an, At-Tabari tahun 839 Masehi, ya. Terus ada lagi yang lain-lain lagi, dan bahkan lagi yang lebih mengecewakan lagi, ya, Awi ini menunjukkan sumber hoax gitu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sangat berbahaya untuk keimanan, ya. Anda harus mencari sumber sahih dan mengujinya. Kebenaran sejati itu tahan uji, ya. Kita nggak takut itu dibongkar, diteliti, nggak takut, ya. Kristen berdiri teguh 2000 tahun tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena kita memiliki sumber-sumber sahih. Nah, Maria di dalam Alkitab itu ada 4 orang bernama Maria dalam Perjanjian Baru. Kita harus tahu siapa yang disebutkan, ya. Itulah, ya. Dari sini kita mengedukasi netizen gitu. Ya, silakan Bro. Moderator, Bro Pras. Pak Pras. Jadi sampai di sini diskusi kita. Terima kasih kepada kedua belah pihak. Oke, kita tutup ya. Mau ada apa lagi? Juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Najam dan Bro Awi. Terima kasih banyak, ya, sudah berkunjung kepada kami dalam diskusi dialog ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata kami yang mohon maaf kalau ada yang salah. Ya, Tuhan selalu memberkati kita semua.